Di atas tanah yang kubayar dengan ribuan malam lembur dan tetesan air mata. Kau bangun panggung kesombongan semu sambil melarangku datang sebagai pemilik sah. Maka hari ini kutarik kembali segalanya hingga kau jatuh tersungkur di tengah pesta yang hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita putih. Kali ini saya akan menceritakan kisah Ratih, seorang manajer yang lelah menjadi tulang punggung tak terlihat bagi keluarga besar suaminya Aris. Dia membayar uang muka rumah mewah untuk adik iparnya yang sombong Dina dan suaminya yang pemalas yuda, bahkan menguras tabungan daruratnya. Namun, di pesta syukuran rumah yang seharusnya menjadi kebanggaannya, Ratih justru dilarang datang karena dianggap pembawa sial. Keluarga Aris malah memuji Yuda sebagai pengusaha sukses yang membeli rumah dengan keringat sendiri. Merasa dikhianati dan tak dihargai, Ratih datang ke pesta dengan membawa bukti kepemilikan, sertifikat asli rumah, dan semua kwitansi pembayaran atas namanya. Di depan semua tamu, dia membatalkan niat menghibahkan rumah tersebut. Konfrontasi berdarah itu menghancurkan pesta dan pernikahannya, tetapi Ratih berhasil menyelamatkan harga diri serta asetnya. Cerita berakhir dengan Ratih yang memulai hidup baru, bercerai, menjual rumah itu dan pindah ke kota lain, meninggalkan keluarga toksik yang hanya memanfaatkannya. Sebelum ceritanya kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Yuk kita simak ceritanya. Layar monitor di hadapan Ratih seakan memancarkan cahaya yang menusuk hingga ke belakang bola matanya. Jarum jam di dinding ruang kantor yang sudah sepi itu menunjukkan pukul 9 malam. Suasana hening hanya dipecahkan oleh suara pendingin ruangan yang mendengung rendah dan bunyi ketukan jemari rah di atas papan ketik. Punggungnya terasa kaku. Seolah-olah tulang belakangnya dipaksa menahan beban yang jauh lebih berat dari sekadar tubuhnya sendiri. Ratih menghela napas panjang. Mencoba mengusir rasa pening yang mulai berdenyut di pelipis. Ia tahu ia tidak boleh tumbang sekarang. Laporan keuangan proyek besar ini adalah kunci agar ia mendapatkan bonus akhir bulan. Uang itu bukan untuk membeli tas baru atau biaya liburan yang sudah lama ia impikan, melainkan untuk melunasi kekurangan uang muka rumah bagi Dina, adik iparnya. Tepat saat ia hendak menyimpan dokumen kerjanya, ponsel yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Nama ibu mertua berkedip di layar, jantung Ratih mencelos, ada rasa sesak yang familiar setiap kali nama itu muncul, sebuah antisipasi akan tuntutan yang tidak pernah berakhir. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Sapa Ratih berusaha menjaga suaranya tetap tegar. Waalaikumsalam. Ratih, kamu di mana? Kok belum pulang jam segini? Aris bilang kamu masih di kantor. Suara Bu Lastri langsung menyambar tanpa basa-basi, tanpa menanyakan apakah menantunya sudah makan atau sekadar menyapa dengan hangat. Iya, Bu. Masih lembur sedikit lagi. Ada laporan yang harus selesai malam ini supaya bonusnya bisa cair cepat. Jawab Ratih pelan. Nah, itu dia yang mau Ibu tanyakan. Bonus itu kapan cairnya? Tadi sore Dina menelepon Ibu sambil menangis. Dia bilang pengembang rumahnya sudah menelepon terus. Kalau uang mukanya tidak segera lunas minggu ini, rumah incaran Dina bisa diambil orang lain. Kamu tahu sendiri kan? Dina sudah lama mendambahkan rumah di kompleks itu supaya dekat dengan teman-temannya. Ratih memijat pangkal hidungnya. Rasa peningnya kini berubah menjadi denyutan yang menyakitkan. Ratih usahakan secepatnya, Bu. Tapi prosedur di kantor memang tidak bisa mendadak. Paling lambat awal minggu depan. Awal minggu depan itu kelamaan. Ratih, kamu ini kan posisinya sudah senior. Masa tidak bisa bicara dengan bosmu agar uangnya didahulukan? Kamu jangan pelit sama keluarga sendiri. Kasihan Dina. Dia itu adik iparmu satu-satunya. Suaminya Yuda kan belum dapat kerjaan tetap. Jadi siapa lagi yang bisa membantu kalau bukan kita? Kata kita yang diucapkan Bu Lastri terasa sangat ironis di telinga Ratih. Kenyataannya kita yang dimaksud adalah Ratih seorang. Aris suaminya lebih banyak diam atau justru memberikan pembenaran atas semua keinginan ibunya dengan alasan bakti. Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, Ratih telah menjadi tulang punggung yang tak terlihat bagi ambisi-ambisi keluarga besar Aris. Ibu Ratih mengerti. Tapi Ratih juga sedang menjaga kesehatan. Badan Ratih rasanya mau rontok karena lembur terus setiap hari. Ujar Ratih mencoba menyisipkan sedikit permohonan empati. Halah, kerja di kantor berat saja kok mengeluh rontok. Ibu dulu waktu muda kerja di ladang sambil menggendong Aris tetap kuat. Kamu itu kurang bersyukur. Ingat Ratih, rezeki yang kamu dapatkan itu juga ada bagian untuk membahagiakan mertua dan ipar.
Itu kuncinya supaya rumah tanggamu berkah. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Ratih terpaku menatap ponselnya yang kini menggelap. Kalimat kurang bersyukur itu menghujam tepat di ulu hatinya, meninggalkan rasa perih yang menjalar ke seluruh dada. Ia merasa seperti mesin anjungan tunai mandiri yang hanya dihargai selama masih bisa mengeluarkan uang. Bukan manusia yang memiliki batas lelah. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk dari Aris. "Sayang, ibu baru telepon aku. Katanya kamu agak kasar tadi di telepon. Tolong ya, jangan buat ibu kepikiran. Dia kan sudah tua, tekanan darahnya sering naik. Kalau bisa uang buat Dina segera diurus." Aku nggak enak dengar Dina nangis terus di grup keluarga. Ratih menyandarkan punggungnya di kursi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya lurus satu persatu. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, "Ratih, kamu sudah makan? Ratih, kamu sakit ya?" Bahkan suaminya sendiri lebih mengkhawatirkan air mata palsu Dina atau tekanan darah ibunya daripada istrinya yang sedang mempertaruhkan kesehatan demi ambisi orang lain. Pintu kantor terbuka pelan. Maya, sahabat sekaligus rekan kerjanya yang juga seorang notaris di firma hukum, sebelah masuk membawa segelas coklat hangat. Maya adalah satu-satunya orang yang mengetahui betapa kerasnya Ratih menabung dan betapa rakusnya keluarga Aris terhadap hasil keringat Ratih. "Belum pulang, Tih? Aku lihat lampu ruanganmu masih nyala," tanya Maya lembut sambil meletakkan minuman itu di meja Ratih. Ratih segera menghapus air matanya. Namun Maya terlalu cerdas untuk bisa dibohongi. "Mertuamu lagi?" tembak Maya dengan nada prihatin. Ratih hanya mengangguk lemah. "Mereka minta uang muka rumah Dina dilunasi minggu ini, Mei. Padahal tabunganku benar-benar sudah tipis. Aku harus memastikan bonus ini keluar tanpa cacat." Maya menarik kursi dan duduk di hadapan Ratih. Ekspresinya serius. "Tih, aku ini notaris. Aku sudah sering melihat kasus seperti ini. Kamu yang keluar uang, kamu yang bayar cicilan. Tapi rumah itu mau kamu kasih ke siapa? Dina? Yang bahkan tidak punya rasa hormat padamu. Ibu bilang itu bentuk bakti. Mei, supaya Aris tidak merasa bersalah karena belum bisa memberikan apa-apa untuk adiknya." Alasan Ratih, meski suaranya terdengar ragu bahkan bagi dirinya sendiri, bakti itu ada batasnya. "Ratih, bukan berarti membiarkan dirimu hancur. Dengar, kalau kamu memang tetap bersikeras mau membayar rumah itu, pastikan posisimu aman secara hukum. Jangan serahkan semuanya begitu saja hanya karena alasan keluarga. Kamu harus ingat, kamu juga punya masa depan yang harus dilindungi." Nasihat Maya menggantung di udara, menciptakan keraguan baru dalam batin Ratih. Selama ini Ratih selalu berpikir bahwa dengan memberi ia akan diterima. Dengan berkorban ia akan dicintai. Namun setiap rupiah yang ia keluarkan justru seolah-olah membangun tembok yang lebih tinggi antara dirinya dan rasa hormat yang layak ia terima dari keluarga Aris. Ratih menatap dokumen legal yang dikirimkan pengembang ke email pribadinya. Nama calon pemilik masih kosong. Selama ini ia berencana langsung menuliskan nama Dina sebagai kejutan. Namun rasa perih akibat telepon Bulastri dan pesan dingin dari Aris malam ini membuat tangannya gemetar di atas tetikus. Denyut di pelipisnya semakin tajam. Seiring dengan rasa sesak yang kian menghimpit, ada sesuatu yang patah di dalam diri Ratih malam ini. Sebuah keyakinan lama yang mulai goyah. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Dina yang sombong dan Bulastri yang selalu menuntut. Dengan tangan yang masih gemetar dan napas yang memburu, Ratih mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak menuliskan nama Dina di kolom calon pembeli itu. Alih-alih mengikuti instruksi ibu mertuanya, ia mengetikkan namanya sendiri. "Ratih Anindya. Aku yang membayar, maka namaku yang harus ada di sana," bisik Ratih pada kesunyian kantor. Ia tahu keputusan ini akan memicu badai jika keluarga Aris mengetahuinya nanti. Namun untuk saat ini, itulah satu-satunya cara Ratih merasa bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia mengirimkan draft tersebut kembali ke pengembang dan mematikan komputernya. Saat ia melangkah keluar kantor menuju parkiran yang gelap, tekanan batinnya tidak berkurang, justru semakin berat. Kini ia membawa sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan sisa-sisa kedamaian di rumahnya. Namun, ia juga merasa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak lagi sekadar menjadi bayangan yang pasrah. Ratih masuk ke dalam mobilnya, memegang kemudian erat. Ia harus bersiap. Jika mereka menuntut lebih banyak, ia sudah menyiapkan satu langkah di depan. Langkah yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya.
Sisa adrenalin dari keberanian kecil di kantor semalam masih mengendap di dasar hati Ratih saat ia memarkirkan mobil di halaman rumahnya. Nama Ratih Anindya yang ia ketikkan di kolom calon pembeli itu terasa seperti sebuah pernyataan perang yang sunyi. Ia tahu secara moral Aris dan keluarganya akan menganggap ini sebagai pengkhianatan terhadap janji keluarga. Namun secara logika, Ratih hanya sedang berusaha menjaga agar kakinya tetap berpijak di tanah yang nyata, bukan di atas awan ilusi pengabdian yang selama ini ditiupkan ibu mertuanya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Aris yang biasanya sudah sibuk dengan ponselnya di meja makan, kali ini menyambut Ratih dengan senyuman yang terlalu manis. Ada secangkir kopi hangat dan sepiring nasi goreng kesukaan Ratih yang sudah tertata rapi. "Kamu pulang larut sekali semalam, sayang. Aku sampai tidak tega membangunkanmu tadi subuh," ucap Aris lembut sambil mengusap bahu Ratih. Ratih hanya mengangguk pelan, menyesap kopinya yang terasa pahit di pangkal lidah. Ia mengenal nada suara itu. Nada suara yang muncul setiap kali Aris menginginkan sesuatu atau lebih tepatnya setiap kali Aris diperintah oleh keluarganya untuk membujuk Ratih. Tadi malam Dina menelepon lagi. Aris memulai. Suaranya merendah seolah sedang membicarakan rahasia negara. "Dia sudah melihat unit yang kita pilihkan kemarin. Tapi Dina merasa rumah itu terlalu kecil. Dapurnya sempit dan dia bilang tidak enak kalau nanti ada teman-teman arisannya datang berkunjung. Dia menemukan satu unit di Blok A, posisinya di sudut, tanahnya lebih luas." Ratih meletakkan sendoknya. Bunyi denting logam dengan piring keramik itu terasa tajam di tengah keheningan. "Blok A itu tipe paling mahal, Mas. Harganya selisih juta dari anggaran awal yang kita sepakati. Aku sudah bilang itu batas maksimal kemampuanku sekarang." Aku tahu. Potong Aris cepat. Kini ia berpindah duduk di samping Ratih menggenggam tangannya yang dingin. "Tapi ini kan untuk sekali seumur hidup. Tih, kasihan Dina. Dia baru saja cerita kalau Yuda sering merasa rendah diri di depan teman-temannya karena belum punya rumah sendiri. Kalau rumahnya bagus, mental Yuda juga pasti membaik dan dia jadi lebih semangat cari kerja." Ratih ingin tertawa, namun yang keluar hanya helaan napas sesak. Logika macam apa yang menyambungkan luas tanah rumah pemberian dengan semangat kerja seorang laki-laki dewasa yang malas? "Ayo kita lihat dulu unitnya siang ini." Hanya melihat. "Tih, siapa tahu kamu juga suka," bujuk Aris lagi. Kantor pemasaran perumahan itu terasa dingin dan beraroma pengharum ruangan yang menusuk. Di sana Dina dan Yuda sudah menunggu dengan wajah cerah. Seolah-olah mereka adalah pasangan pengusaha sukses yang sedang memilih aset investasi. Bukan adik ipar yang sedang menunggu kucuran dana cuma-cuma. Dina dengan tas bermerek yang Ratih tahu dibeli dengan kartu kredit Aris langsung menghambur memeluk Ratih. "Mbak Ratih, akhirnya datang juga. Mbak harus lihat yang Blok A, bagus banget. Ada sisa tanah di samping buat taman atau kolam ikan kecil nanti." Dina sudah membayangkan bakal nyaman banget di sana. Yuda berdiri di samping Dina, mengangguk-angguk setuju dengan gaya yang sok tahu. "Benar, Mbak. Secara investasi juga lebih bagus. Kalau kita beli yang kecil, nanti jualnya susah. Mumpung ada Mbak Ratih yang sukses. Sayang kalau cuma beli yang standar." Ratih menatap Yuda dengan tatapan datar. "Investasi itu kalau kamu yang membayar cicilannya, Yuda. Ini aku yang bayar tunai di muka." Suasana seketika menjadi canggung. Dina mengerucutkan bibirnya, menoleh ke arah Aris dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aris langsung memberikan tatapan peringatan kepada Ratih. Sebuah isyarat yang berarti, "Jangan mempermalukan adikku." Maksud Mbak Ratih, dia harus menghitung ulang tabungannya. Aris berusaha menengahi dengan suara gemetar. "Tapi Mbak Ratih pasti mau yang terbaik buat kalian, kan?" Sales pemasaran mendekat membawa brosur dan lembar perhitungan baru. "Untuk unit Blok A nomor 12 harganya memang lebih tinggi, Bu Ratih. Jika diambil sekarang ada diskon, tapi uang mukanya harus masuk paling lambat besok sore karena banyak peminat." Ratih melihat angka di lembar itu, selisihnya persis 200 juta rupiah. Itu adalah seluruh isi tabungan darurat pribadinya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama 3 tahun terakhir sebagai jaring pengaman jika terjadi sesuatu pada pekerjaannya atau kesehatan orang tuanya di kampung. "Ti," Aris berbisik di telinganya. "Gunakan saja tabungan daruratmu dulu. Nanti kalau bonus akhir tahunku cair, aku ganti. Aku janji jangan buat Dina kecewa di depan suaminya. Ini soal harga diri keluarga kita." Hati Ratih mencelos. Harga diri keluarga yang selalu diagungkan Aris ternyata hanya bisa berdiri di atas kehancuran perlindungan finansial istrinya.
Ia menatap Dina yang kini sibuk memotret sudut-sudut maket rumah dengan wajah gembira. Seolah uang R00 juta itu hanyalah butiran debu yang mudah dicari. Ada gejolak hebat di dada Ratih. Antara rasa ingin meledak dan meneriakkan semua ketidakadilan ini, atau kembali mengalah demi kedamaian palsu yang selama ini ia jaga. Ia teringat wajah ibunya yang di kampung selalu berpesan agar ia menjadi istri yang patuh. Namun, ia juga teringat rasa lelahnya bekerja sampai larut malam. Sementara Aris seringkali membiarkannya kelelahan sendirian. Aku butuh waktu untuk berpikir, ucap Ratih pelan, mencoba menarik tangannya dari genggaman Aris. Berpikir apa lagi? Tih unitnya terbatas, tekan Aris. Nadanya mulai kehilangan kesabaran. Apa kamu mau ibu menelepon lagi dan menangis karena merasa kamu tidak sayang pada Dina? Kamu tahu sendiri kan? Ibu paling tidak bisa kalau urusan Dina tidak beres. Nama ibu selalu menjadi senjata pamungkas yang melumpuhkan Ratih. Ancaman akan drama keluarga dan label menantu durhaka terasa lebih menakutkan daripada kehilangan tabungan daruratnya sendiri. Dengan napas yang terasa berat. Seolah setiap oksigen yang masuk ke paru-parunya harus ia bayar mahal. Ratih akhirnya mengangguk. Baik, gunakan tabunganku. Tapi ini yang terakhir, Mas. Jangan ada permintaan lagi setelah ini. Dina menjerit senang dan langsung memeluk Yuda. Aris menghela napas lega, senyumnya kembali merekah. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang luar biasa. Aku bangga padamu. Ratih tidak merasa bangga. Ia merasa kosong. Ia merasa baru saja menyerahkan satu-satunya skoci penyelamat yang ia miliki di tengah laut yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi badai. Saat sales pemasaran meminta data diri untuk mengisi formulir pemesanan unit yang baru, Aris hendak mengambil pulpen itu. Namun, Ratih dengan cepat mendahuluinya. Di bawah pengawasan penuh semangat dari Dina dan Yuda, Ratih mengisi formulir itu dengan tangan yang dingin. Ketika sampai di kolom nama pembeli pemilik, Aris berbisik, tulis nama Dina saja langsung biar tidak repot balik nama nanti. Ratih berhenti sejenak. Ia melirik Dina yang sudah tersenyum lebar menantikan namanya tertulis di sana. Namun, bayangan telepon dingin Bulastri semalam dan wajah lelahnya di cermin kantor kembali muncul. Tidak, jawab Ratih tegas, namun tenang membuat Aris dan Dina tertegun. Prosedur kantor untuk pencairan bonus dan audit internal mengharuskan aset yang dibeli dengan dana ini atas nama pembayarnya dulu. Kalau tidak, pajaknya akan bermasalah dan bonusku bisa dibatalkan. Itu adalah sebuah kebohongan kecil yang cerdas. Ratih tahu Aris tidak mengerti detail urusan pajak kantornya. Jadi, tetap atas nama Mbak Ratih dulu. Tanya Dina dengan nada kecewa yang tak tertutup-tutupi. Hanya sementara, Dina, sampai semua urusan administratif di kantorku selesai, nanti setelah acara syukuran, kita bicarakan lagi soal balik nama. Ratih berbohong lagi. Kali ini dengan lebih lancar, Ratih menandatangani dokumen itu. Uang tabungan daruratnya akan ditransfer besok. Ia baru saja menguras habis pertahanannya demi rumah yang bahkan mungkin tidak akan pernah ia tinggali. Namun saat ia melihat namanya tertulis jelas di atas kertas segel itu, sebagai pemilik unit Blok A yang mewah, ada sebuah tekad baru yang mengeras di hatinya. Ia telah kehilangan uangnya, tapi ia tidak boleh kehilangan haknya. Tekanan batin yang menghimpitnya kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Ia telah mengambil risiko besar dengan membohongi Aris dan Dina soal alasan pencantuman namanya. Jika mereka tahu bahwa ia sengaja melakukan itu tanpa niat memberikan rumah tersebut secara cuma-cuma jika mereka terus bersikap buruk, Ratih tahu ia akan menghadapi neraka di rumahnya sendiri. Malam itu, saat Aris sudah tertidur lelap di sampingnya dengan napas teratur yang tanpa beban, Ratih terjaga menatap langit-langit kamar. Ia baru saja meruntuhkan satu benteng keamanannya. Namun di saat yang sama, ia sedang membangun sebuah rencana cadangan yang lebih besar. Sebuah rencana yang ia harap tidak perlu ia gunakan, namun terasa semakin perlu seiring dengan setiap tuntutan baru yang datang. Lantai kamar yang dingin terasa seperti menembus hingga ke sumsum tulang saat Ratih berdiri di depan cermin besar pagi itu. Matanya yang sembab karena kurang tidur menunjukkan jejak kelelahan yang tak bisa disembunyikan oleh bedak setebal apapun. Di atas meja rias, mutasi rekening yang ia cetak kemarin sore tampak seperti nisan bagi impian-impian pribadinya. Angka di sana telah menyusut drastis, menyisakan saldo minimal yang hanya cukup untuk bertahan hidup sampai gajian berikutnya. Keheningan pagi itu pecah oleh suara Aris yang bersenandung di kamar mandi. Suaminya tampak jauh lebih bersemangat daripada biasanya. Seolah-olah beban dunia baru saja terangkat dari bahunya.
Ratih tahu kegembiraan Aris bukan karena prestasi kerja atau kebahagiaan mereka sebagai suami istri, melainkan karena hari ini adalah hari penandatanganan akad rumah untuk Dina. Bagi Aris, uang Ratih adalah pelumas yang memperlancar jalannya menjadi pahlawan di mata keluarganya. Sudah siap? Kita harus sampai di kantor pemasaran sebelum jam 10. Ibu dan Dina sudah jalan dari rumah mereka. Teriak Aris dari balik pintu. Ratih hanya bergumam pelan. Ia meraih tas kerjanya yang di dalamnya terselip sebuah map coklat berisi dokumen yang telah disiapkan oleh Maya. Semalam ia bertemu Maya di sebuah kafe terpencil. Sahabatnya itu menatap Ratih dengan pandangan yang tajam sekaligus iba. "Ratih, dengarkan aku sebagai notaris, bukan hanya sebagai teman," ucap Maya saat itu. Suaranya rendah, namun penuh penekanan. 200 juta itu uang pribadimu. Bonus itu hasil lemburmu. Jika kamu menuliskan nama Dina di sertifikat sekarang, kamu kehilangan segala hak hukum atas aset itu. Jika suatu saat mereka mengusirmu, kamu tidak punya senjata, tulis namamu. Gunakan alasan apapun. Tapi jangan biarkan nama orang lain ada di sana sebelum kamu benar-benar yakin mereka menghargaimu. Kalimat Maya terus berdengung di telinga Ratih sepanjang perjalanan menuju kantor pemasaran. Aris yang duduk di kursi kemudi tak henti-hentinya membicarakan betapa bangganya Bulastri nanti. Ia seolah lupa bahwa istrinya baru saja menguras tabungan darurat demi ego adik iparnya. Sesampainya di lokasi, Dina dan Yuda sudah menunggu di lobi dengan wajah berseri-seri. Di samping mereka, duduk seorang pria parubaya mengenakan batik rapi. "Mbak Ratih, Mas Aris, kenalkan ini Pak Bakri, Ketua RT di lingkungan rumah baru Dina nanti. Dina sengaja undang supaya Pak Bakri tahu kalau keluarga kita orang terpandang dan taat aturan," ucap Dina dengan nada bangga yang berlebihan. Pak Bakri berdiri dan menjabat tangan Ratih dengan sopan. "Selamat ya, Bu Ratih. Luar biasa sekali seorang kakak bisa membelikan rumah semewah ini untuk adiknya. Jarang-jarang ada yang seperti ini di zaman sekarang," puji Pak Bakri. Ratih memaksakan senyum. Meski hatinya terasa diremas, Pak Bakri hadir di sana sebagai saksi sosial. Sebuah peran yang sengaja diciptakan Dina agar dunia tahu tentang kemewahannya. Tanpa peduli siapa yang sebenarnya berdarah-darah membayarnya. Proses penandatanganan pun dimulai. Di dalam ruangan kaca yang dingin, seorang petugas legal meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Aris langsung meraih pulpen, hendak menyodorkannya pada Dina. "Silakan, Dina, kamu yang tanda tangan sebagai pemilik," ujar Aris mantap. "Tunggu dulu," potong Ratih. Suaranya sedikit bergetar. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia melirik petugas legal tersebut lalu beralih ke Aris. "Mas, aku sudah bicara dengan orang kantor pusat kemarin. Karena ini menggunakan dana bonus prestasi dan ada subsidi pajak perusahaan yang aku klaim. Secara prosedural rumah ini harus atas namaku dulu selama minimal 1 tahun." Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Senyum di wajah Dina perlahan memudar. Digantikan oleh kerutan di dahi. Yuda yang biasanya diam kini ikut mencondongkan badan. "Loh, kok gitu, Tih? Kan janjinya buat Dina?" tanya Aris. Nadanya mulai meninggi karena kaget dan merasa rencananya terganggu. "Ini hanya soal administrasi bank dan audit kantor, Mas. Kalau namanya langsung nama Dina, aku dianggap melakukan penggelapan pajak perusahaan karena menggunakan dana subsidi untuk orang lain. Risikonya aku bisa dipecat dan bonusnya ditarik kembali." "Apa, Mas? Mau aku kehilangan pekerjaan?" Ratih memberikan argumen yang telah ia susun rapi bersama Maya semalam. Ia sengaja menekan pada risiko kehilangan pekerjaan karena ia tahu Aris sangat bergantung pada penghasilannya. Bulastri yang sejak tadi duduk di sudut ruangan tiba-tiba angkat bicara. "Ratih, kamu jangan cari alasan. Ibu sudah bilang sama orang-orang kalau rumah ini punya Dina. Nanti apa kata orang kalau surat-suratnya bukan nama dia?" Ratih menarik napas dalam menatap ibu mertuanya tanpa gentar. "Ibu, ini aturan hukum dan bank. Pak Bakri di sini juga pasti paham kalau urusan sertifikat tidak bisa main-main dengan prosedur kantor. Ini hanya sementara. Setelah acara syukuran dan audit kantorku selesai 6 bulan atau setahun lagi, kita bisa proses balik nama. Toh yang penting Dina sudah bisa menempati rumahnya. Kan?" Pak Bakri mengangguk-angguk kecil. "Benar juga, Bulastri. Prosedur kantor memang biasanya ketat kalau soal dana internal. Yang penting rumahnya sudah ada." Aris tampak terjepit antara keinginan ibunya dan ketakutan akan posisi kerja istrinya. Ia menatap Dina yang sudah mulai berkaca-kaca lalu menatap Ratih yang tetap bergeming. "Hanya sementara kan, Tih?
Tanya Aris memastikan. Kamu janji akan balik nama setelah syukuran nanti. Iya, Mas. Setelah semua urusan audit bersih, aku akan urus semuanya. Bohong Ratih. Hatinya berdenyut kencang. Ia baru saja memberikan janji palsu yang sangat berisiko. Dengan berat hati dan wajah yang masam, Dina terpaksa mengalah. Ratih menandatangani setiap lembar dokumen tersebut. Setiap goresan pulpennya terasa seperti pernyataan kepemilikan yang seatas harga dirinya yang sempat terinjak. Nama Ratih Anindya tertera jelas di sana sebagai pembeli tunggal. Setelah acara selesai, Dina bahkan tidak menyalami Ratih. Ia langsung menyeret Yuda keluar kantor pemasaran dengan langkah menghentak. Bulastri menyusul tanpa menoleh sedikit pun pada Ratih, meninggalkan Aris yang berdiri canggung di samping istrinya. Kamu buat Dina sedih, Tih. Ucap Aris pelan saat mereka berjalan menuju parkiran. Aku harap kamu benar-benar menepati janjimu. Jangan sampai ibu menganggap kamu sengaja mau menguasai rumah itu. Ratih masuk ke dalam mobil tanpa menjawab. Ia merasa lelah yang luar biasa. Namun, ada kepuasan pahit yang mulai tumbuh di relung batinnya. Ia telah melakukan sebuah kebohongan besar untuk melindungi dirinya sendiri. Namun saat melihat pesan masuk dari Maya yang menanyakan apakah semua lancar, Ratih sadar bahwa ia baru saja memulai permainan yang berbahaya. Kini rumah itu secara sah adalah miliknya. Namun ia harus menghadapi kebencian yang mulai membara dari keluarga mertuanya. Tekanan batin yang baru muncul bukan lagi soal uang yang hilang, melainkan beban dari rahasia yang ia simpan. Ia telah berjanji akan memberikan rumah itu setelah syukuran. Sebuah janji yang sebenarnya tidak berniat ia tepati jika perlakuan mereka tidak berubah. Satu hal yang pasti, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai dan Ratih baru saja mempertaruhkan keharmonisan rumah tangganya demi sebuah sertifikat yang kini ia dekap erat di dalam tasnya. Map coklat berisi salinan sertifikat rumah itu tersimpan rapat di laci meja kerja Ratih. Terkunci rapat seolah-olah di sanalah satu-satunya tempat di mana harga dirinya masih berdiri tegak. Namun di luar laci itu, di dunia nyata yang ia jalani setiap hari, Ratih merasa seolah-olah dirinya sedang memudar. Menjadi bayangan yang hanya berfungsi untuk membiayai ambisi orang lain. Janji palsu yang ia berikan pada Aris tentang balik nama setelah acara syukuran kini menjadi duri dalam daging. Setiap kali Aris menatapnya dengan senyum lega, Ratih merasakan denyut kecemasan yang semakin tajam. Pukul 10 pagi, saat Ratih tengah bergelut dengan tumpukan berkas audit, ponselnya bergetar berulang kali. Notifikasi Instagram muncul bertubi-tubi. Ia membukanya dengan ragu dan seketika dadanya terasa dihantam benda tumpul. Dina baru saja mengunggah rangkaian foto di feed dan story-nya. Foto pertama adalah pose Dina dan Yuda di depan gerbang unit Blok A yang baru saja mereka beli, atau lebih tepatnya yang baru saja Ratih bayar. Keterangannya terbaca. Alhamdulillah hasil kerja keras dan doa tidak akan mengkhianati hasil. Rumah impian akhirnya terwujud. Semangat terus buat kita, sayang. New home blessing self-made. Ratih menyandarkan punggungnya ke kursi. Napasnya terasa pendek. Self-made, tanyanya dalam hati dengan getir. Tak ada satu kata pun yang menyebutkan bantuan Ratih. Bahkan di kolom komentar Bulastri menulis, kebanggaan ibu. Anak mandiri memang beda rezekinya. Rasa sakit itu belum sempat reda ketika sebuah pesan WhatsApp masuk dari Aris. Isinya bukan kata penyemangat untuk Ratih yang sedang bekerja, melainkan sebuah tautan dari katalog furnitur mewah. Tih, Dina kirim ini tadi. Dia bilang rumah sebagus itu sayang kalau isinya barang-barang lama. Dia minta tolong dibelikan sofa kulit ini untuk ruang tamu. Katanya supaya nanti pas syukuran, keluarga besar enggak malu melihat rumahnya kosong, tulis Aris. Ratih memejamkan mata. Harga sofa itu setara dengan 2 bulan gajinya. Ia baru saja menguras tabungan daruratnya dan sekarang mereka meminta lebih. Malam harinya, rumah terasa begitu menyesakkan. Begitu Ratih melangkah masuk, ia tidak disambut dengan pertanyaan tentang harinya, melainkan dengan brosur-brosur perabotan yang sudah tertata di meja makan. Aris sedang duduk di sana, menyesap teh seolah-olah segala sesuatunya baik-baik saja. Mas, kamu lihat postingan Dina tadi? Tanya Ratih mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Aris menoleh tersenyum tipis. Iya, bagus kan? Dia senang sekali. Tih, biarlah dia pamer sedikit. Itu kan bentuk rasa syukurnya. Rasa syukur dengan mengaku itu hasil kerja kerasnya sendiri tanpa menyebut kalau aku yang membayar uang mukanya, bahkan menguras tabungan daruratku. Dia membuatku seolah tidak ada. Mas Aris menghela napas, meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang pelan, namun penuh tekanan. Tih,
Jangan terlalu sensitif. Kamu kan tahu Dina itu masih muda. Dia ingin diakui di depan teman-temannya. Lagi pula kalau dia bilang itu pemberianmu, nanti orang-orang malah mengasihani dia. Kamu mau adik iparmu dikasihani orang? Sudahlah, yang penting kan pahalanya buat kamu. Ratih terdiam. Kalimat jangan terlalu sensitif adalah senjata Aris untuk mematikan logika Ratih. Selalu begitu. Perasaan Ratih dianggap sebagai gangguan. Sementara ego Dina adalah prioritas yang harus dijaga. Lalu soal sofa ini, Ratih menunjuk brosur di meja. Aku tidak punya uang lagi, Mas. Kamu tahu sendiri saldo rekeningku sekarang berapa? Pakai kartu kreditmu dulu saja. Tih, jawab Aris santai. Nanti cicilannya biar kita bicarakan lagi. Dina bilang, dia sudah terlanjur mengundang teman-teman sosialitanya ke acara syukuran bulan depan. Dia tidak mau terlihat miskin di rumah baru. Dia memang tidak punya uang, Mas. Itu kenyataannya. Suara Ratih naik 1 oktav. Kenapa dia harus bergaya seperti orang kaya dengan uang orang lain? Pintu depan terbuka sebelum Aris sempat membalas. Dina dan Yuda masuk tanpa mengetuk, membawa aroma parfum mahal yang menyengat. Di belakang mereka muncul seorang wanita muda berpakaian sangat formal membawa tablet dan buku catatan. Mbak Ratih kebetulan sudah pulang. Sapa Dina dengan nada riang yang dibuat-buat sama sekali tidak merasa bersalah atas postingannya tadi pagi. Kenalkan ini Siska. Dia interior stylist dari galeri furnitur di pusat kota. Dina ajak ke sini supaya bisa konsultasi langsung sama Mbak Ratih soal dekorasi rumah baru. Siska tersenyum profesional, namun matanya dengan cepat memindai ruang tamu Ratih yang sederhana. Ada tatapan menilai yang membuat Ratih merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Sebagai seorang penata interior profesional, Siska adalah orang yang disewa Dina untuk mewujudkan fantasi kemewahannya. Halo, Bu Ratih. Bu Dina bilang Anda adalah penyandang dana utamanya. Jadi saya harus memastikan anggaran yang Anda siapkan sesuai dengan konsep modern klasik yang diinginkan Bu Dina. Ucap Siska dengan nada lugas. Langsung menempatkan Ratih pada posisi bendahara tanpa pilihan. Ratih menatap Aris menuntut penjelasan. Namun Aris justru mengangguk-angguk kecil. Seolah kehadiran Siska adalah hal yang lumrah. Mbak Siska sudah survei ke rumah tadi sore. Dina menimpali dengan semangat. Dia bilang untuk ruang tamu dan dapur minimal butuh 50 juta supaya terlihat. Wah, Mbak Ratih kan mener pasti jumlah segitu kecil lah ya. Hitung-hitung investasi nama baik keluarga. Dada Ratih terasa sesak. Seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh kesombongan Dina. Ia melihat Siska mulai membuka tabletnya, menunjukkan selide demi selide perabotan yang harganya tidak masuk akal bagi seseorang yang baru saja kehilangan tabungan darurat. Saya butuh konfirmasi malam ini, Bu Ratih. Karena beberapa barang harus dipesan dari luar kota agar sempat sampai sebelum acara syukuran. Desak Siska dengan sopan namun menekan. Ratih menatap wajah Dina yang menuntut. Yuda yang tanpa acuh tak acuh dan Aris yang menatapnya dengan pandangan tolong lakukan ini demi aku. Di saat itu Ratih merasa benar-benar terpojok. Jika ia menolak, ia akan dicap sebagai penghancur kebahagiaan keluarga di depan orang asing seperti Siska. Jika ia setuju, ia akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam utang yang lebih dalam. Ratih menarik napas panjang. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai terbentuk di kepalanya. Jika mereka menginginkan kemewahan atas namanya, maka ia akan memberikannya, namun dengan caranya sendiri. Baik, ucap Ratih pendek. Membuat Dina memekik senang. Siska, silakan buatkan pesanannya. Tapi saya punya satu syarat. Semua kwitansi, faktur, dan bukti kepemilikan furnitur tersebut harus atas nama saya, bukan Dina. Dan semua dokumen itu harus diserahkan langsung ke kantor saya, bukan ke rumah baru. Wajah Dina seketika berubah masam. Kok gitu lagi, Mbah? Kan barangnya ditaruh di rumahku. Ini soal klaim asuransi barang mewah. Dina, jika atas nama orang lain, asuransi kantorku tidak bisa menjaminnya. Ratih berbohong lagi menggunakan tameng kantor yang selama ini terbukti ampuh. Kalau tidak mau, silakan kalian cari pendanaan sendiri. Siska mengangguk cepat mencatat permintaan Ratih. Sementara itu, Aris menatap istrinya dengan tatapan curiga yang mulai tumbuh. Ratih tahu dengan menambahkan satu lagi aset atas namanya, ia sedang mempertebal dinding rahasia yang ia bangun. Tekanan batinnya kini tidak lagi hanya soal uang, tapi soal bagaimana ia harus terus-menerus menenun kebohongan untuk melindungi apa yang seharusnya memang miliknya. Ia baru saja setuju untuk berhutang besar.
Sebuah risiko finansial yang bisa menghancurkan reputasi kreditnya hanya demi mempertahankan kendali yang semakin tipis. Malam itu, saat Siska pergi dan Dina terus menggerutu soal nama di kwitansi, Rati masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia membuka laptopnya bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencatat setiap rupiah yang telah ia keluarkan. Sebuah daftar panjang yang kelak akan menjadi saksi bisu di hari syukuran itu. Ia sedang mempersiapkan sebuah pesta, tapi bukan pesta yang dibayangkan oleh Dina. Malam itu, cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah gorden kamar terasa seperti garis-garis yang mengurung raih dalam kegelapan. Ia menatap langit-langit, namun pikirannya tertuju pada dompet digital dan aplikasi perbankan di ponselnya. Angka-angka di sana kini bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan rantai yang mengikat lehernya. Keputusannya menyetujui permintaan furnitur mewah Siska demi menjaga harga diri keluarga Aris telah menambah beban utang yang harus ia cicil selama 2 tahun ke depan. Setiap detak jantungnya seolah diiringi bunyi mesin kasir yang terus mengurangi sisa hidupnya. Keesokan harinya, Rati harus mampir ke rumah baru di Blok A sebelum berangkat ke kantor. Ia perlu memastikan ukuran ruang tamu sekali lagi sebelum Siska mengirimkan sofa kulit pesanan Dina. Aris sudah berangkat lebih awal dengan alasan ada rapat, meninggalkan Rati untuk mengurus detail yang sebenarnya bukan urusannya. Saat Rati tiba di rumah itu, pagar belum terkunci. Ia melangkah masuk tanpa suara ke ruang tengah yang masih kosong, namun sudah terasa angkuh dengan desainnya. Dari arah dapur terdengar suara tawa renyah Dina dan gumaman rendah Yuda. Rati hendak memanggil mereka. Namun sebuah kalimat yang terlontar dari mulut, Yuda menghentikan langkahnya di balik pilar. Kalau laku R10 juta, kita bisa langsung bayar DP mobil baru yang itu. Din, masa tinggal di rumah Blok A mobilnya masih mobil lama pemberian kakakmu nggak level? Ucap Yuda dengan nada meremehkan. Iya, Mas. Aku juga sudah malu pakai mobil itu. Warnanya sudah ketinggalan zaman. Mesinnya juga berisik. Tadi pagi aku sudah posting di grup jual beli mobil bekas. Ada yang mau lihat sore ini? Balas Dina. Suaranya terdengar begitu ringan. Seolah-olah mobil yang mereka bicarakan hanyalah sampah yang harus segera disingkirkan. Rati merasa dadanya seperti dihantam godam. Mobil itu, sebuah city car putih yang masih sangat rawat, adalah hadiah yang diberikan Rati 2 tahun lalu saat Dina menikah. Rati membelinya dengan uang bonus tahunan pertamanya sebagai maner. Hasil dari lembur berbulan-bulan tanpa libur, ia memberikan mobil itu agar Dina dan Yuda bisa memiliki mobilitas agar mereka tidak perlu kepanasan saat pergi bekerja. Dan sekarang mereka menyebutnya tidak level. Rati menarik napas dalam, mencoba meredam gemuruh di dadanya, lalu ia melangkah maju menampakkan diri. Jadi mobil pemberianku mau dijual. Dina dan Yuda tersentak. Dina hampir menjatuhkan ponselnya. Sementara Yuda langsung menegakkan posisi duduknya dengan wajah yang berubah pucat sesaat sebelum kembali memasang ekspresi defensif yang biasa. Mbak Rati sejak kapan di situ? Tanya Dina. Mencoba tersenyum meski matanya memancarkan kegelisahan. Baru saja cukup lama untuk mendengar kalau mobil itu enggak level buat kalian. Jawab Ratih dingin. Ia menatap tumpukan brosur mobil mewah yang tergeletak di meja dapur. Meja yang juga dibeli dengan uangnya. Yuda berdehe mencoba mengambil kendali. Mbak, begini loh. Kami kan sudah pindah ke sini. Lingkungan ini kan elit. Kalau kami masih pakai mobil kecil itu nanti apa kata tetangga? Kita kan harus menjaga citra keluarga Mas Aris juga. Mobil itu sudah saatnya diganti yang lebih gagah. Citra keluarga. Ratih mengulang kata itu dengan nada getir. Kalian menjual hadiah dariku untuk membayar uang muka mobil baru yang cicilannya pun mungkin kalian tidak sanggup bayar. Apa kalian pernah berpikir bagaimana aku mengumpulkan uang untuk membeli mobil itu dulu? Dina berkacak pinggang. Sifat manjanya mulai keluar. Mbak, kalau sudah dikasih ya berarti sudah jadi milik kami. Dong, terserah kami mau apakan. Lagi pula Mas Aris juga setuju kok. Katanya buat kenyamanan kami juga. Ratih tertegun. Mas Aris tahu soal ini? Tahulah. Mas Aris malah bilang nanti dia bantu tambah-tambah sedikit buat cicilan pertamanya. Ucap Dina dengan nada kemenangan. Lutut terasa lemas. Tidak pernah memberitahunya. Suaminya lebih memilih mendukung gaya hidup adik iparnya daripada menghargai kenangan dan usaha Ratih. Kebaikannya selama ini bukan dianggap sebagai bantuan, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dikuras habis-habisan tanpa perlu ada rasa terima kasih. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rati berbalik dan berjalan keluar. Ia tidak peduli dengan teriakan Dina yang memanggilnya. Di dalam mobilnya sendiri, Ratih menangis. Bukan karena sedih,
tapi karena marah pada dirinya sendiri yang begitu bodoh. Ia teringat bagaimana ia menghemat uang makan siang demi bisa membelikan mobil itu untuk Dina. Ia teringat bagaimana ia menunda membeli laptop baru untuk dirinya sendiri. Karena mengutamakan kenyamanan adik iparnya, ia segera memacu mobilnya menuju kantor Maya. Ia butuh sosiologi hukum, bukan sekadar pelampiasan emosi. "Mei, mereka mau menjual mobil itu," ucap Ratih begitu masuk ke ruangan Maya. Maya menghentikan aktivitasnya, menatap Ratih dengan dahi berkerut. "Mobil putih yang kamu kasih 2 tahun lalu. Bukannya BPKB-nya masih atas namamu karena kalian belum sempat balik nama?" Ratih terdiam. Ia baru ingat saat pemberian itu, ia memang belum sempat mengurus balik nama karena kesibukannya. Dan Dina pun tidak pernah menanyakannya karena asyik memakai mobil itu. "Iya, masih atas namaku." Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti. "Tih, kalau BPKB masih atas namamu, mereka tidak bisa menjual mobil itu secara legal. Pembeli manapun yang waras tidak akan mau membeli mobil tanpa surat-surat yang sah dari pemilik aslinya." Ratih merasakan sebuah percikan keberanian baru. "Jadi kalau aku mengambil kembali mobil itu sekarang secara hukum aku tidak salah. Secara hukum itu mobilmu. Kamu hanya meminjamkannya pada mereka selama ini. Jika kamu merasa aset itu disalahgunakan, kamu berhak mengambilnya kembali," jelas Maya dengan tegas. "Tapi Teha, kamu harus siap. Kalau kamu ambil mobil itu, Aris dan ibunya pasti akan meledak." Ratih menatap keluar jendela kantor Maya. Bayangan wajah sombong Dina dan pengkhianatan Aris menari-nari di pikirannya. Ia sudah cukup menjadi keset bagi keluarga ini. Jika mereka tidak bisa menghargai pemberian, maka mereka tidak layak memilikinya. Biarkan mereka meledak. Bisik Ratih, ia meraih ponselnya dan melakukan sebuah tindakan kecil namun berisiko tinggi. Ia mengirim pesan kepada agen pengiriman furnitur Siska. "Tunda semua pengiriman furnitur ke alamat Blok A sampai instruksi lebih lanjut dari saya. Saya sedang meninjau ulang pesanan." Seketika itu juga ponselnya bergetar. Sebuah telepon dari Bulastri masuk. Ratih tahu Dina pasti sudah mengadu dengan tangan gemetar. Namun hati yang dingin Ratih mematikan ponselnya. Ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah malam ini. Ia akan menginap di hotel dekat kantor membawa BPKB mobil putih itu bersamanya. Malam itu, Ratih duduk di tepi tempat tidur hotel yang asing. Ia baru saja memulai sebuah konfrontasi terbuka. Ia telah menunda perabotan dan ia berencana menarik kembali mobilnya besok pagi menggunakan kunci SP yang masih ia simpan. Ia tahu besok pagi dunia kecilnya akan terguncang hebat. Namun untuk pertama kalinya, Ratih merasa tidak lagi menjadi korban. Ia merasa menjadi seorang hakim bagi hidupnya sendiri. Dinding kamar hotel yang bercat putih gading itu terasa begitu asing. Namun bagi Ratih, keasingan ini adalah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketenangan. Tidak ada suara televisi yang bising dari drama kesukaan Dina. Tidak ada keluhan Aris tentang pekerjaannya. Dan yang terpenting tidak ada dering telepon dari Bulastri yang menuntut perhatian. Namun ketenangan itu hanyalah kulit luar. Di dalamnya batin Ratih bergejolak hebat. Keputusannya bermalam di hotel adalah sebuah pernyataan kemerdekaan pertama yang sekaligus terasa seperti loncatan ke jurang. Pagi itu, Ratih menatap layar ponselnya yang dipenuhi 30 panggilan tak terjawab dari Aris dan belasan pesan suara dari ibu mertuanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia merapikan kemeja kerjanya. Hari ini bukan hanya hari kerja biasa. Hari ini adalah jadwal pertemuan keluarga besar di rumah Bulastri untuk membahas detail akhir syukuran rumah baru Dina. Ratih tahu ia akan melangkah ke sarang penyamun. Namun ia tidak bisa terus bersembunyi. Saat Ratih tiba di rumah mertuanya, suasana sudah terasa panas. Mobil Aris terparkir di depan dan di dalamnya sudah ada beberapa kerabat jauh yang sengaja diundang Bulastri. Taktik lama sang mertua untuk memberikan tekanan sosial. Ratih menarik napas panjang, mengencangkan pegangan pada tasnya yang berisi dokumen-dokumen penting, lalu melangkah masuk. Akhirnya datang juga menantu. Sibuk kita sapa Bulastri dengan nada sarkasme yang kental begitu Ratih melewati pintu. Aris berdiri di sudut ruangan. Wajahnya kuyu dan penuh kekecewaan. Sementara Dina duduk di sofa sambil terisak pelan memegang ponselnya. "Tih, kenapa kamu matikan ponsel? Kenapa kamu sampai tidak pulang?" Aris mendekat. Suaranya rendah namun penuh tuntutan. "Dan apa maksudnya pesanmu ke Siska? Dia menelepon Dina tadi pagi, bilang kalau semua pesanan furnitur ditunda karena instruksimu. Kamu tahu betapa malunya Dina?" Ratih tidak langsung menjawab.
Ia mengambil tempat duduk di kursi kayu yang keras berhadapan dengan Bu Lastri yang kini melipat tangan di dada. Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas. Dan soal furnitur itu, aku sudah memutuskan aku tidak akan membelikan sofa kulit seharga R0 juta itu. Terlalu mahal dan tidak masuk akal bagi posisiku sekarang. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Saudara-saudara Aris yang lain saling lirik. Dina seketika menghentikan tangisnya. Matanya membelalak tak percaya. Mbak sudah janji? Suara Dina gemetar karena amarah. Siska sudah desain semuanya. Kalau sofanya diganti yang murah, konsep rumahnya hancur. Mbak sengaja mau buat aku kelihatan miskin di depan teman-temanku. Ini bukan soal konsep, Dina. Ini soal kenyataan. Balas Ratih. Suaranya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Aku sudah membayar uang muka rumah R juta. Aku sudah menguras tabungan daruratku. Sekarang kalian minta sofa seharga mobil bekas. Aku bukan bank berjalan. Bu Lastri tiba-tiba berdiri. Telapak tangannya menghantam meja kayu dengan keras hingga gelas teh di atasnya berdenting. Cukup Ratih. Aku tidak menyangka kamu sepicik ini. Kamu ini menantu. Tapi kelakuanmu seperti lintah darat. Kamu hitung-hitungan sama adik iparmu sendiri. Kamu pikir harta yang kamu punya itu hasil usahamu sendiri? Itu semua berkah karena kamu menikah dengan Aris. Ratih merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Kalimat itu bahwa kesuksesannya adalah berkah pernikahan. Seolah-olah keringat dan air matanya di kantor tidak memiliki arti. Adalah penghinaan paling dalam yang pernah ia terima. Ibu bilang aku perhitungan. Ratih berdiri. Matanya menatap tajam Bu Lastri. Selama 5 tahun aku menikah. Siapa yang membayar cicilan hutang Yuda? Siapa yang membelikan mobil untuk Dina? Siapa yang menanggung biaya pengobatan ibu setiap bulan tanpa pernah meminta Aris peser pun? Jika aku perhitungan, aku sudah meninggalkan keluarga ini sejak tahun pertama. Lihat betapa sombongnya dia. Seru Bu Lastri pada saudara-saudaranya yang menonton. Baru punya jabatan, sedikit saja sudah berani membentak mertua. Kamu sombong karena merasa paling banyak uang di rumah ini, kan? Kamu mau menguasai kami dengan uangmu itu? Dengar ya, Ratih. Uang bisa dicari, tapi harga diri keluarga tidak bisa dibeli. Kamu sudah mempermalukan Dina, mempermalukan Aris, dan sekarang kamu menghina ibu. Aris melangkah maju, memegang lengan Ratih dengan kasar. Tih, minta maaf sekarang. Kamu sudah keterlaluan bicara begitu pada ibu. Soal sofa itu, kita bisa bicarakan lagi baik-baik. Jangan mempermalukan aku di depan keluarga besar. Ratih menepis tangan Aris. Ia menatap suaminya. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, namun kini justru menjadi algojo bagi perasaannya. Kamu minta aku minta maaf. Setelah ibumu menghina semua hasil kerja kerasku, setelah adikmu mencoba menjual mobil pemberianku tanpa izin, Dina tersentak mendengar soal mobil. Wajahnya seketika pucat. Namun, Bu Lastri lebih cepat menyambar. Soal mobil itu hak Dina, kamu sudah kasih. Ya terserah dia mau diapakan. Jangan jadi orang yang memberi lalu diungkit-ungkit. Itu namanya ria, tidak berkah. Hati Ratih mendingin. Ia menyadari bahwa di ruangan ini ia tidak akan pernah menang dengan logika atau perasaan. Mereka telah buta oleh keserakahan yang dibungkus dengan label keluarga. Luka di batin Ratih yang selama ini hanya berupa sayatan kecil kini telah menjadi lubang besar yang menganga. Ia merasa tidak lagi memiliki keterikatan emosional dengan orang-orang di depannya. Baik, ucap Ratih pendek. Suaranya kini tidak lagi bergetar, dingin dan tajam seperti es. Jika ibu menganggap aku sombong dan perhitungan, maka aku akan menjadi apa yang ibu tuduhkan. Ratih mengambil tasnya lalu menatap Dina. Dina, jangan harap ada satu potong perabotan pun yang masuk rumah itu dari uangku. Dan Mas Aris, jika kamu merasa aku mempermalukanmu, mungkin kamu harus belajar bagaimana cara menghargai istrimu lebih dulu. Ratih melangkah keluar diiringi teriakan maki Bu Lastri dan tangis histeris Dina. Aris mencoba mengejarnya sampai ke teras. Namun Ratih sudah masuk ke dalam mobilnya dan mengunci pintu. Di dalam sana, di tengah deru napasnya yang memburu, Ratih mengambil ponselnya. Ia menghubungi Maya. Mei, lakukan sekarang, ucap Ratih dengan nada datar. Hubungi jasa derek mobil yang kamu kenal. Aku punya kunci serep mobil putih itu. Aku ingin mobil itu ditarik dari rumah dinas sore ini juga. Dan satu lagi, pastikan Pak RT Bakri tahu bahwa mobil itu ditarik karena masalah kepemilikan yang belum selesai. Ratih menutup telepon.
Ia tahu tindakannya ini adalah deklarasi perang terbuka. Menarik kembali mobil di saat keluarga besar sedang berkumpul akan menjadi skandal yang luar biasa. Namun tekanan di dadanya justru sedikit terangkat. Ia baru saja membuat keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak lagi peduli pada keharmonisan yang selama ini ia beli dengan harga diri. Kini ia mulai menghitung kembali semua asetnya satu persatu. Keheningan di dalam mobil Ratih pagi itu terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan makian Bu Lastri kemarin sore. Di kursi belakang, kunci serep mobil putih milik Dina yang baru saja ia ambil kembali terasa sangat berat di dalam tasnya. Seolah-olah logam itu terbuat dari dosa. Ratih menatap lurus ke depan ke arah jalanan yang mulai padat. Namun pikirannya tertahan pada wajah Aris yang merah padam saat melihat jasad Derek membawa pergi mobil adiknya. Konfrontasi itu telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi sapaan pagi, tidak ada lagi sarapan bersama. Aris tidur di sofa dan setiap kali mata mereka bertemu, hanya ada kebencian yang terpancar dari suaminya. Namun anehnya di tengah rasa sakit hati itu, Ratih merasa seolah-olah ia baru saja meruntuhkan satu tembok penjara yang selama ini mengurungnya dalam label istri yang penurut. Pagi ini sebuah undangan digital masuk ke grup keluarga besar. Isinya syukuran rumah baru di Nahuda Blok A nomor 12. Nama Ratih sama sekali tidak disebutkan sebagai tuan rumah atau penyandang dana. Ia hanya tercantum dalam daftar tamu. Terjepit di antara nama sepupu-sepupu jauh. Ratih terpaksa datang ke rumah Blok A itu atas desakan Aris yang mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan agama jika Ratih terus-menerus menyabotase kebahagiaan adiknya. Saat Ratih memarkirkan mobilnya, ia melihat rumah itu sudah mulai bersolek. Tenda dekorasi berwarna gading sedang dipasang di halaman depan. Di teras, Dina sedang tertawa bersama seorang wanita parubaya yang mengenakan perhiasan mencolok. Wanita itu adalah Ibu Ratna, pemilik catering ternama di kota mereka sekaligus rekan pengajian Bu Lastri. Ibu Ratna dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai status sosial. Baginya, klien adalah raja selama mereka memiliki kantong tebal. "Oh, ini kakak iparmu yang katanya maner itu, Din?" tanya Ibu Ratna saat melihat Ratih mendekat. Matanya memindai penampilan Ratih yang terlihat lelah dengan pakaian kerja yang sederhana, kontras dengan Dina yang berdandan maksimal meski hanya di rumah. "Iya, Tante, ini Mbak Ratih," jawab Dina singkat tanpa senyum. "Mbak, kita lagi sibuk pilih menu catering." "Mbak, masuk saja dulu. Mas Aris ada di dalam." Ratih mencoba mengabaikan nada ketus itu. Ia melirik lembaran menu di tangan Ibu Ratna. "Dina, untuk menu syukuran nanti sebaiknya ada pilihan makanan yang lebih ringan. Keluarga besar kita banyak yang sudah sepuh. Mereka tidak bisa makan terlalu banyak santan atau daging merah yang maaf, Mbak Ratih." Dina memotong dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh para pekerja tenda. "Ini acara syukuran rumahku. Aku dan Mas Yuda sudah sepakat soal konsepnya. Tante Ratna sudah menyusun menu premium yang sesuai dengan kelas lingkungan Blok A ini. Mbak Ratih tidak perlu ikut campur. Nanti malah jadi berantakan." Ratih tertegun. Ia merasakan desiran panas di dadanya. "Dina, aku hanya memberi saran. Lagi pula aku yang akan melunasi sisa pembayaran cutting ini bukan?" Ibu Ratna berdehem menatap Ratih dengan pandangan meremehkan. "Begini Bu Ratih. Jeng Dina bilang dia ingin semuanya sempurna. Kalau terlalu banyak kepala yang mengatur, saya jadi bingung mana yang harus diikuti. Jeng Dina adalah tuan rumahnya. Jadi saya rasa lebih baik saya mengikuti instruksi beliau saja. Bu Ratih sebagai tamu ya tinggal menikmati saja nanti." Kata tamu itu menghujam ulu hati Ratih. Ia berdiri di tanah yang ia beli, di depan rumah yang ia lunasi uang mukanya. Namun ia diperlakukan seperti orang asing yang tak diundang. Dina menatapnya dengan pandangan penuh kemenangan. Seolah ingin menunjukkan bahwa meski Ratih memiliki uang, Dinalah yang memiliki kekuasaan sosial dan kasih sayang keluarga. Ratih masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. Di dalam rumah itu sudah mulai terisi beberapa perabotan. Barang-barang yang Ratih tahu dibeli Dina secara kredit menggunakan nama Aris sebagai penjamin tanpa sepengetahuannya. Di ruang tengah, Aris sedang sibuk mengatur letak hiasan dinding bersama Yuda. "Mas, kamu dengar apa yang Dina katakan di depan tadi?" tanya Ratih pada suaminya. Aris tidak menoleh, ia terus memaku dinding. "Dina, benar, Tih. Ini hari besarnya. Jangan kamu rusak lagi dengan egomu seperti soal mobil kemarin. Kamu sudah memalukan kami dengan menarik mobil itu di depan saudara-saudara. Sekarang tolong diam saja. Jadilah istri yang baik dan duduk manis saat acara nanti. Jadilah istri yang baik." Ratih berbisik.
Suaranya para apa? Istri yang baik adalah dia yang membiarkan dirinya diinjak-injak oleh keluarga suaminya di atas hartanya sendiri. Mas, rumah ini masih atas namaku. Aris meletakkan palunya dengan keras. Suaranya menggelegar di ruangan yang kosong itu. Hukum mungkin bilang itu namamu, tapi secara moral itu milik Dina. Kamu sendiri yang menjanjikan rumah ini untuknya. Jangan jadi perempuan yang menjilat ludah sendiri. Ratih, kalau kamu terus-menerus mengungkit soal kepemilikan, jangan salahkan aku kalau aku merasa tidak punya harga diri lagi sebagai suamimu. Tekanan emosional itu terasa menyesakkan. Ratih merasa terjepit di antara dua sisi yang sama-sama tajam. Di satu sisi, ia ingin meledak dan mengusir mereka semua sekarang juga. Di sisi lain, bayangan kehancuran rumah tangganya dan label, istri durhaka yang terus didengungkan Aris dan Bulastri membuatnya lumpuh. Ia merasa seolah-olah seluruh dunianya sedang bersekongkol untuk membuatnya merasa bersalah atas keberhasilannya sendiri. Ratih berjalan ke arah dapur, mencoba mencari air minum untuk menenangkan kerongkongannya yang terasa kering. Di sana ia melihat catatan kecil yang tertempel di kulkas. Itu adalah daftar tamu VIP yang dibuat Dina. Di urutan teratas bukan nama orang tua Ratih, melainkan nama mantan pacar Yuda yang kaya raya, serta kolega-kolega bisnis semu yang ingin Dina buat terkesan. Batin Ratih merintih. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya penyandang dana. Ia adalah tumbal bagi ambisi sosial keluarga ini. Kepedihan itu berubah menjadi sebuah tekad dingin yang mulai membeku di lubuk hatinya. Jika mereka ingin memperlakukannya sebagai tamu asing di rumahnya sendiri, maka ia akan memberikan peran itu dengan sangat baik. Hingga mereka lupa bahwa tamu bisa sewaktu-waktu pergi dan membawa kembali apa yang telah mereka berikan. Ratih meraih ponselnya di kantong kemeja. Ia mengirim pesan singkat kepada Maya. Mei, tolong siapkan draft pembatalan hibah dan surat penarikan aset secara resmi. Aku tidak akan menunggu sampai syukuran selesai untuk melakukan balik nama. Aku justru ingin melakukan hal sebaliknya. Itu adalah keputusan kecil yang sangat berisiko. Jika ia menarik dukungannya sekarang, pesta syukuran itu akan tetap berjalan. Namun dengan utang yang menumpuk di pundak Dina dan Aris, Ratih tahu tindakannya akan membuat Aris benar-benar membencinya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia terus diam, ia tidak akan menyisakan apapun bagi dirinya sendiri kecuali penyesalan. Saat ia keluar dari rumah itu, Dina berteriak dari kejauhan. Mbah, jangan lupa, nanti pas acara jangan pakai baju kantor yang membosankan itu ya. Malu sama tamu-tamu Tante Ratna. Ratih hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Ia masuk ke mobil, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya sejak rumah ini dibeli, ia merasa benar-benar memiliki kendali atas langkah kakinya. Ia sedang mempersiapkan kejutan untuk pesta itu. Kejutan yang jauh lebih besar dari sekadar menu catering premium milik Ibu Ratna. Rasa dingin itu merayap dari ujung kaki. Padahal selimut tebal sudah membungkus tubuh Ratih hingga ke leher. Di balik kelopak matanya yang terpejam, bayangan angka-angka laporan audit dan draft pembatalan hibah yang ia bicarakan dengan Maya semalam menari-nari dengan liar. Denyut di pelipisnya terasa seperti hantaman palu yang konsisten. Mengingatkannya bahwa tubuh manusianya akhirnya menyerah pada tekanan batin yang selama ini ia paksakan untuk tegak. Ratih mencoba menggerakkan lengannya untuk meraih segelas air di atas nakas. Namun, sendi-sendinya terasa seperti terkunci karat. Ia mengerang pelan. Sebuah suara parau yang hilang di tengah keheningan kamar. Pintu kamar terbuka sedikit, membiarkan seberkas cahaya lampu koridor masuk dan menusuk matanya yang sensitif. Aris melangkah masuk, sudah berpakaian rapi dengan kemeja polo dan aroma parfum yang tajam. Ia tidak membawa nampan berisi bubur atau kompres air hangat. Ia membawa sebuah daftar panjang di tangannya. Tih, kamu masih tidur? Sudah jam 10 pagi. Suara Aris terdengar tidak sabar tanpa nada khawatir sedikitpun. Mas, aku pusing sekali. Badanku panas. Bisik Ratih mencoba menarik napas yang terasa berat. Aris mendekat. Namun hanya untuk menyentuh dahi Ratih sekilas dengan punggung tangannya. Seolah sedang mengecek suhu barang yang rusak, bukan seorang istri. Ah, ini cuma kecapean biasa. Kamu terlalu banyak pikiran soal rumah itu. Makanya kalau ikhlas kasih buat adik sendiri, jangan dibawa beban. Ratih membuka matanya, menatap Aris dengan pandangan kabur. Aku sakit, Mas. Bisa minta tolong belikan obat atau antarkan ke klinik? Aku tidak kuat menyetir sendiri. Aris panjang. Sebuah desahan yang penuh dengan beban seolah permintaan istrinya adalah gangguan besar bagi jadwal dunianya. Duh,
Hari ini jadwalnya padat sekali. Dina sudah menunggu di mall. Dia mau beli gorden sutra dan lampu gantung kristal buat ruang tengah rumah baru itu. Yuda tidak bisa menemani karena dia ada janji main futsal sama teman-temannya. Kasihan Dina kalau harus bawa barang-barang berat sendirian. Hati Ratih rasanya seperti diremas. Kasihan Dina, bagaimana dengan istrimu yang sedang menggigil di sini? Mas, kamu lebih memilih menemani adikmu belanja barang mewah daripada mengurusku. Jangan mulai lagi, Ratih. Suara Aris meninggi, wajahnya mengeras. Kita sudah sepakat untuk tidak merusak suasana menjelang syukuran. Kamu cuma perlu istirahat, minum paracetamol yang ada di laci, lalu tidur. Aku pergi dulu, ibu juga sudah di sana, nungguin kami. Nanti kalau aku nggak datang, ibu pasti tanya-tanya lagi kenapa kamu gak ikut. Dan aku malas harus menjelaskan kalau kamu lagi ngambek. Aku tidak ngambek, Mas. Aku sakit, teriak Ratih. Namun suaranya pecah menjadi batuk yang menyakitkan. Aris tidak bergeming. Ia hanya merapikan kerahnya di depan cermin, mengambil kunci mobil, dan melangkah keluar kamar. Aku pulang agak sorean. Jangan lupa kwitansi perabotan dari Siska itu tolong siapkan di meja. Siapa tahu nanti ibu mau lihat. Pintu kamar tertutup dengan bunyi klik yang final. Tak lama kemudian terdengar deru mesin mobil yang menjauh meninggalkan Ratih dalam kesunyian yang mencekam. Air mata yang panas mengalir di pipi Ratih di tengah demam yang membakar. Pikirannya melayang pada 5 tahun pernikahan mereka. Ia teringat bagaimana ia selalu mendahulukan kebutuhan keluarga Aris. Ia teringat saat Bu Lasri sakit tahun lalu. Ratihlah yang begadang di rumah sakit sementara Aris asyik tidur di rumah karena alasan besok harus kerja. Ternyata semua pengorbanan itu hanya menempatkannya di posisi terbawah dalam piramida prioritas suaminya. Ponselnya di atas nakas bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup keluarga. Dina mengunggah foto selfie bersama Aris dan Bu Lastri di sebuah toko dekorasi kelas atas. Dina tersenyum lebar sambil memegang katalog lampu kristal. Keterangannya, Mas Aris emang kakak terbaik. Tahu aja adiknya pengen rumahnya berkilau pas pesta nanti. Makasih juga buat sponsor. Tersembunyi kita yang lagi istirahat cantik di rumah. Ratih tertawa pahit. Sebuah tawa yang berakhir dengan isakan. Sponsor tersembunyi. Bisiknya pedih. Bahkan dalam sakitnya ia tetap dijadikan bahan olok-olok halus yang dibungkus ucapan terima kasih palsu. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada demam manapun. Ia menyadari bahwa selama ia terus mengalirkan uang dan kemudahan, selama itu pula mereka akan terus menyayanginya secara dangkal. Namun saat ia membutuhkan empati paling dasar sebagai manusia, ia ditinggalkan begitu saja seperti perabot lama yang sudah tidak berfungsi. Dengan sisa tenaganya, Ratih meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat ia membuka aplikasi perbankan. Ia menatap limit kartu kredit yang digunakan Aris untuk membayar deposit lampu kristal dan gorden tersebut. Kartu kredit atas nama Ratih yang dipegang Aris untuk keperluan mendesak. Ratih teringat draft dari Maya. Ia teringat rumah itu. Rumah yang ia bayar dengan air mata dan lembur yang tak berkesudahan yang kini sedang dipenuhi barang-barang mewah untuk memuaskan ego orang-orang yang meninggalkannya saat ia sekarat. Pilihan itu kini terpampang jelas di depannya. Ia bisa terus menjadi istri yang patuh dan membiarkan dirinya habis tak bersisa atau ia mulai menarik kembali kendali yang telah ia serahkan. Ratih menekan tombol panggil pada kontak banknya. Halo, saya ingin melaporkan kehilangan kartu kredit saya dan ingin melakukan pemblokiran sementara untuk semua transaksi di atas 10 juta rupiah mulai jam ini, ucap Ratih dengan suara lemah namun tegas. Setelah menutup telepon, Ratih merasakan tekanan batin yang baru. Ia tahu di mal sana, saat Aris mencoba menggesek kartu itu untuk lampu kristal impian Dina, badai besar akan terjadi. Aris akan pulang dengan amarah yang meledak dan Bu Lastri akan menghujaninya dengan tuduhan kejam. Namun di tengah tubuhnya yang menggigil, Ratih merasakan kepuasan kecil yang tajam. Ia tidak lagi peduli pada syukuran itu. Ia sedang mempersiapkan kehancurannya sendiri atau mungkin keselamatan bagi sisa harga dirinya. Ia memejamkan mata, membiarkan kegelapan membawanya pergi dalam tidur yang gelisah, menunggu badai yang ia ciptakan sendiri datang mengetuk pintu rumahnya. Hening yang menyelimuti kamar itu terasa begitu berat. Seolah-olah udara pun enggan bergerak di sekitar tubuh Ratih yang masih terbaring lemah. Sisa-sisa menggigil semalam masih meninggalkan rasa ngilu di persendiannya. Namun rasa perih di dadanya jauh lebih nyata. Di atas nakas, segelas air putih yang sudah dingin dan botol obat penurun panas yang tutupnya belum rapat menjadi saksi bisu betapa ia diabaikan. Aris benar-benar pergi.
Suaminya lebih memilih menjadi pengawal bagi ambisi belanja Dina daripada menjadi pelindung bagi istrinya yang sedang bertaruh dengan kesadaran. Pukul 2 siang, bel rumah berbunyi pelan. Diikuti suara langkah kaki yang tergesa di koridor. Pintu kamar terbuka, namun bukan aroma parfum Aris yang masuk, melainkan aroma minyak kayu putih dan sup hangat. Maya berdiri di sana dengan wajah yang seketika berubah mendung saat melihat kondisi sahabatnya. Ya Tuhan, Ratih Aris di mana? Maya meletakkan tasnya dan segera menghampiri Ratih, menyentuh dahi sahabatnya yang masih terasa hangat. Ratih hanya bisa tersenyum getir. Sebuah gerakan bibir yang terasa sangat melelahkan. Mal menemani Dina beli lampu kristal. Dia bilang aku cuma kecapean biasa. Maya terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tidak perlu mendengar penjelasan lebih lanjut untuk memahami betapa rendahnya posisi Ratih di mata keluarga suaminya saat ini. Maya membuka bungkusan bubur yang ia bawa, membantu Ratih duduk perlahan dan menyuapinya tanpa banyak bicara. Kehadiran Maya adalah kontras yang menyakitkan. Seorang sahabat bisa memberikan empati yang bahkan tidak mampu diberikan oleh suami yang telah berbagi ranjang selama 5 tahun. Setelah Ratih sedikit lebih bertenaga, Maya membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna biru tua yang terlihat sangat formal. Dari dalamnya, ia menarik selembar kertas tebal dengan logo Garuda emas di bagian atas. Aku tidak datang hanya untuk membawa bubur. Tih, ucap Maya. Suaranya kini beralih menjadi suara seorang profesional. Ini sertifikat hak milik asli untuk unit di Blok A itu. Semuanya sudah selesai diproses. Nama yang tertera di sini adalah Ratih Anindya. Tidak ada nama Aris, tidak ada nama Dina, apalagi Yuda. Ratih menatap lembaran kertas itu dengan pandangan kosong. Kertas itu adalah simbol dari ratusan malam lembur, ribuan caci maki yang ia telan, dan seluruh tabungan masa depannya yang ia pertaruhkan. Simpan ini, Ratih. Tekan Maya menyodorkan map itu ke tangan Ratih yang gemetar. Dengarkan aku secara hukum, rumah itu adalah milikmu sepenuhnya. Kamu tidak punya kewajiban hukum, moral, atau agama apapun untuk menyerahkan aset sebesar ini kepada orang-orang yang bahkan tidak peduli apakah kamu masih bernapas atau tidak saat mereka bersenang-senang dengan uangmu. Ratih mengusap permukaan sertifikat itu. Tapi aku sudah berjanji pada Aris Mei. Aku bilang ini hanya sementara untuk prosedur kantor. Jika mereka tahu aku berniat menyimpannya, rumah tanggaku akan tamat. Rumah tanggamu sudah tamat sejak Aris membiarkan ibunya menghinamu dan membiarkan adiknya menguras darahmu. Tih. Maya memotong dengan tegas. Matanya menatap tajam ke dalam mata Ratih. Kamu bukan sedang mempertahankan pernikahan. Kamu sedang membiayai kehancuranmu sendiri. Kamu pikir dengan memberikan rumah itu mereka akan mencintaimu. Mereka hanya akan mencari cara untuk meminta asetmu yang berikutnya. Jangan jadi martir untuk orang-orang yang tidak akan pernah sudi melayat jika kamu mati karena kelelahan. Kalimat Maya menghujam tepat di ulu hati Ratih. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja disiram air es di tengah tidur lelapnya. Selama ini ia merasa bahwa bertahan dan memberi adalah bentuk kemuliaan. Namun melihat sertifikat di tangannya dan mengingat kamar yang kosong tadi pagi, ia menyadari bahwa kemuliaan tanpa harga diri hanyalah bentuk lain dari perbudakan. Tiba-tiba ponsel Ratih yang tergeletak di kasur bergetar hebat. Nama Aris muncul di layar, Ratih ragu sejenak. Namun Maya memberi isyarat agar ia mengangkatnya. Halo Ratih, kamu apa-apaan sih? Suara Aris meledak di seberang telepon. Begitu keras hingga Maya pun bisa mendengarnya. Aku lagi di kasir toko lampu dan kartu kreditmu tidak bisa dipakai. Kamu sengaja ya mau mempermalukan aku di depan ibu dan Dina. Kasirnya bilang kartunya diblokir sementara. Segera buka blokirnya sekarang. Dina sudah malu dilihatin orang-orang. Ratih memejamkan mata, merasakan denyut di pelipisnya kembali menajam. Tidak ada pertanyaan. Bagaimana keadaanmu? Tidak ada. Apakah panasmu sudah turun? Hanya ada keluhan tentang rasa malu dan tuntutan uang. Ratih menarik napas panjang. Sebuah keberanian yang dingin mulai merayap di dadanya. Aku tidak akan membuka blokirnya, Mas. Aku butuh uang itu untuk biaya ke rumah sakit kalau kondisiku memburuk. Kalau Dina mau lampu kristal, suruh Yuda yang bayar. Dia kan suaminya Ratih. Kamu jangan jadi istri durhaka ya. Kamu sengaja mau merusak acara syukuran Dina. Ibu marah besar di sini. Kalau kamu tidak buka blokirnya sekarang, jangan harap aku mau pulang malam ini. Ancam Aris. Ratih menatap Maya yang memberikan anggukan kecil penuh dukungan. Ratih kemudian melihat sertifikat di pangkuannya.
Kekuatan hukum di tangannya terasa lebih nyata daripada ancaman kosong suaminya. Ya sudah, jawab Rati pendek. Suaranya terdengar sangat tenang bahkan bagi dirinya sendiri. Kalau begitu, jangan pulang. Temani saja adikmu sampai dia puas. Rati memutuskan sambungan telepon sebelum Aris sempat membalas. Ia meletakkan ponsel itu dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini heningnya terasa berbeda. Ada rasa lega yang aneh. Seolah-olah beban yang selama ini menghimpit pundaknya sedikit terangkat. Bagus. Puji Maya pelan. Sekarang simpan sertifikat ini di tempat yang paling aman. Jangan biarkan Aris atau siapapun tahu kamu memegangnya. Biarkan mereka sibuk dengan persiapan syukuran itu. Biarkan mereka bermimpi tinggal di sana. Ratih memasukkan map biru itu ke bawah bantalnya. Sebuah tindakan yang terasa seperti menyembunyikan belati di balik pakaian. Ia tahu dengan melakukan ini, ia baru saja menyulut api yang jauh lebih besar. Aris mungkin tidak akan pulang atau dia akan pulang dengan amarah yang bisa menghancurkan apa saja. Keputusan Ratih untuk mempertahankan sertifikat itu dan membiarkan pemblokiran kartu tetap berjalan adalah langkah berisiko tinggi. Ia menyadari bahwa syukuran rumah itu tinggal menghitung hari dan ia baru saja menarik garis batas yang sangat tegas. Tekanan batinnya kini berubah. Bukan lagi rasa takut akan kehilangan kasih sayang Aris, melainkan ketakutan akan apa yang sanggup dilakukan oleh keluarga yang merasa haknya dirampas. Mei, bisik Ratih sambil menatap langit-langit. Aku ingin rumah itu kosong saat mereka pikir mereka sudah memilikinya. Maya tersenyum tipis, menyadari bahwa sahabatnya yang lembut kini telah mulai belajar untuk menggigit kembali. Namun di balik dekat itu, Ratih tahu bahwa malam ini ia akan kembali sendirian menghadapi kegelapan kamar dan ancaman dari orang yang paling ia cintai. Tanpa tahu apakah esok ia masih memiliki rumah untuk pulang atau hanya sebuah bangunan kosong atas namanya. Pagi itu, mentari menyusup melalui celah jendela dengan cahaya yang terlalu terang bagi mata Ratih yang masih menyimpan sisa-sisa panas demam. Kamar itu terasa kosong. Bukan hanya karena absennya sosok Aris yang sejak kemarin memilih tidak pulang, tetapi karena kehangatan yang seharusnya menyelimuti sebuah rumah tangga telah menguap habis. Di atas kasur yang rapi, Ratih duduk terdiam menatap kebaya berwarna coklat susu yang telah ia siapkan berminggu-minggu lalu untuk acara syukuran hari ini. Ia sempat berharap di hari besar Dina, segala ketegangan akan mencair dan ia akan kembali diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun harapan itu terasa seperti debu di bawah kakinya. Ratih menarik napas, mencoba mengisi paru-parunya yang terasa menyempit. Tubuhnya masih lemas, namun ia memaksa diri untuk bangkit. Ia mulai merias wajahnya tipis-tipis, menyamarkan pucat di pipi dan kantung mata yang menghitam. Ia ingin datang dengan martabat. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah kakak ipar yang suportif. Meskipun hatinya telah dicabik-cabik oleh pengabaian Aris semalam. Tepat 1 jam sebelum acara dimulai, saat Ratih baru saja selesai mengenakan kerudungnya, ponsel di atas meja rias bergetar. Sebuah panggilan dari Bu Lastri. Jantung Ratih berdegup lebih kencang. Ia berharap ibu mertuanya menanyakan kabarnya atau setidaknya memastikan pukul berapa ia akan tiba di lokasi. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Sapa Ratih. Suaranya masih sedikit parau. Waalaikumsalam. Suara Bu Lastri terdengar di seberang sana. Nada suaranya tidak tinggi, namun begitu dingin seperti embun beku yang mematikan tanaman. Ratih, Ibu menelepon untuk memberitahumu satu hal. Kamu tidak usah datang ke acara syukuran rumah Dina siang ini. Ratih tertegun. Tangannya yang memegang ponsel membeku di udara. Maksud Ibu Ratih sudah siap-siap? Bu, kebaya Ratih sudah rapi. Ratih juga sudah merasa sedikit lebih baik untuk menyetir ke sana. Dengarkan Ibu dulu. Potong Bu Lastri tanpa emosi. Dina sedang sangat bahagia hari ini. Teman-teman sosialitanya, kolega Yuda dan keluarga besar dari pihak almarhum bapaknya Aris semua akan datang. Dina bilang dia tidak ingin suasana hatinya rusak. Kamu tahu sendiri setelah kejadian kartu kredit yang kamu blokir dan mobil yang kamu tarik itu, Dina merasa kamu adalah pembawa sial bagi kegembiraan rumah barunya. Pembawa sial, bisik Ratih. Air mata mulai menggenang di pelupisnya. Namun ia menolaknya untuk jatuh. Ibu tahu siapa yang membayar rumah itu, kan? Ibu tahu siapa yang selama ini berdarah-darah supaya Dina punya tempat berteduh yang layak. Kami tahu rumah ini hadiah darimu, Ratih. Kami tidak lupa, ucap Bu Lastri, tetap dengan nada datar yang menyakitkan. Tapi dia benar-benar tidak ingin melihatmu di sana. Dia merasa malu karena kamu selalu menunjukkan wajah pemberi yang angkuh itu. Jadi,
Demi kebaikan bersama, lebih baik kamu di rumah saja. Mas Aris juga setuju. Dia bilang, kehadiranmu hanya akan memicu keributan yang tidak perlu di depan tamu-tamu penting. Kalimat terakhir itu seperti serangan fisik yang menghantam ulu hati Ratih. Mas Aris juga setuju. Suaminya, pria yang ia cintai dan ia dukung selama bertahun-tahun, telah sepakat untuk mengasingkannya dari pesta yang ia biayai sendiri. Baik, jawab Ratih singkat. Ia tidak ingin mengemis. Ia tidak ingin membiarkan Bu Lastri mendengar suaranya pecah. Bagus kalau kamu mengerti. Sudah ya, tamu-tamu sudah mulai datang, ujar Bu Lastri sebelum memutuskan sambungan. Klik. Keheningan kembali merajai kamar itu. Ratih meletakkan ponselnya dengan perlahan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan kebaya anggun yang baru saja dilarang menginjakkan kaki di tanah miliknya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan bukan lagi perih yang tajam, melainkan mati rasa yang dingin. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia sangkal. Bagi mereka, ia bukanlah keluarga. Ia hanyalah sebuah instrumen finansial yang setelah habis kegunaannya harus disingkirkan agar tidak merusak pemandangan. Ratih berjalan menuju tempat tidur, meraih map biru tua di bawah bantalnya. Sertifikat asli rumah di Blok A. Ia membukanya. Membaca namanya sendiri yang tertera dengan tinta hitam tegas. Ratih Anin, dia pembawa sial. Ya, bisik Ratih pada ruangan yang kosong. Sebuah tawa pahit lolos dari bibirnya. Bayangan Dina yang tertawa di tengah tamu-tamu menggunakan rumah itu sebagai panggung kesombongannya. Sementara ia sendiri diasingkan seperti pengemis, memicu sebuah perubahan kimiawi di dalam batin Ratih. Kesedihannya menguap, berganti dengan tekad yang sekeras baja. Jika mereka menginginkannya menjadi pembawa sial, maka ia akan memberikan peran itu dengan sempurna. Ratih meraih tas kerjanya. Ia tidak melepas kebayanya. Alih-alih menggantinya dengan baju rumahan, ia justru memperbaiki riasannya, menjadikannya lebih tajam dan berwibawa. Ia memasukkan sertifikat itu ke dalam tas bersama dengan bukti-bukti transfer pembayaran uang muka, kwitansi perabotan dari Siska yang ia minta atas namanya, dan satu dokumen tambahan yang baru saja dikirimkan Maya melalui email pagi tadi. Ia melangkah keluar rumah dengan punggung yang tegak. Pening di kepalanya seolah hilang, digantikan oleh adrenalin yang menderu. Ia tidak akan datang sebagai kakak ipar yang baik. Ia tidak akan datang sebagai istri yang penurut. Di dalam mobil, Ratih menghubungi Maya melalui handsfree. Mei, mereka melarangku datang. Mereka menyebutku pembawa sial di rumah yang aku bayar, ucap Ratih sambil menyalakan mesin mobil. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tih. Suara Maya terdengar waspada namun penuh dukungan. Aku akan datang Mei. Tapi bukan sebagai tamu. Aku akan datang sebagai pemilik yang ingin melakukan inspeksi mendadak atas properti yang dikuasai secara ilegal oleh orang lain. Aku ingin kamu bertemu denganku di sana 30 menit lagi. Bawa stempel notaris MU dan dokumen pengosongan rumah yang kita bahas kemarin. Ratih ini berisiko besar. Aris akan sangat marah. Keluarga besarmu akan melihat ini sebagai skandal. Peringat Maya. Skandal. Ratih tersenyum dingin sambil memacu mobilnya menuju perumahan Blok A. Skandal yang sebenarnya adalah membiarkan pencuri berpesta di rumah korbannya. Aku sudah cukup memberikan toleransi. Mei, sekarang aku ingin mengambil kembali harga diriku rupiah demi rupiah. Saat mobilnya memasuki gerbang perumahan mewah itu, Ratih melihat tenda megah sudah berdiri di depan unit nomor 12. Suara musik rebana dan tawa para tamu terdengar hingga ke jalan. Tekanan batin di dada Ratih semakin menghimpit. Namun, kali ini bukan tekanan ketakutan. Itu adalah tekanan dari sebuah keputusan besar yang berisiko menghancurkan pernikahan dan nama baiknya di mata keluarga besar. Namun, ia tahu jika ia berbalik arah sekarang, ia tidak akan pernah bisa menatap cermin lagi seumur hidupnya. Ratih memarkirkan mobilnya tepat di depan gerbang, menghalangi akses masuk bagi tamu-tamu lain. Ia menggenggam tasnya erat-erat, melangkah keluar dengan kepala tegak, siap menghancurkan pesta yang dibangun di atas darah dan air matanya. Kebaya coklat susu yang melekat di tubuh Ratih kini terasa seperti kain kafan yang membungkus sisa-sisa harga dirinya. Ia terduduk lemas di tepi tempat tidur. Ponselnya masih terasa panas di genggaman. Namun hatinya sedingin es kutub. Kalimat Bu Lastri. Kami tahu rumah ini hadiah darimu, tapi dia tak ingin melihatmu. Terus bergema, menghantam dinding kesadarannya berulang kali. Bagaimana bisa seseorang yang memberikan tempat bernaung justru dilarang menginjakkan kaki di atas tanah yang ia bayar dengan keringat dan air mata? Ratih menatap bayangannya di cermin besar.
Riasan wajah yang ia lukis dengan penuh harapan agar bisa kembali diterima keluarga besar kini tampak menyedihkan. Ia merasa seperti badut yang berdandan untuk sebuah pesta di mana ia sendiri adalah lelucon utamanya. Pengkhianatan Aris, suaminya, yang menyetujui pelarangan ini adalah luka terdalam. 5 tahun pernikahan mereka ternyata tidak cukup kuat untuk membuat Aris berdiri membela kehormatan istrinya di hadapan ego sang adik. Di tengah sesak yang menghimpit, sebuah kecurigaan tiba-tiba melintas di benak Ratih. Jika ia dilarang datang, narasi apa yang sedang dibangun Dina di depan para tamu? Mengapa Dina begitu takut kehadirannya merusak suasana? Apakah sekadar rasa malu karena perdebatan mobil dan kartu kredit, atau ada kebohongan yang lebih besar yang sedang ditanamkan di sana? Ratih teringat pada Pak Bakri, ketua RT di lingkungan Blok A yang hadir saat proses akad. Sebagai sosok netral yang dihormati, Pak Bakri pasti mengetahui apa yang sedang dibicarakan orang-orang di sana. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar karena sisa demam dan emosi, Ratih mencari nomor telepon Pak Bakri. "Halo, Pak Bakri. Assalamualaikum." Sapa Ati berusaha menekan getaran di suaranya agar terdengar normal. "Waalaikumsalam. Oh, Bu Ratih, bagaimana kabarnya? Ini acaranya sudah mulai ramai, Bu. Tapi saya belum melihat Bu Ratih dan Pak Aris di lokasi. Apa masih di jalan?" Suara Pak Bakri terdengar ramah, namun ada nada kebingungan di sana. Ratih menarik napas panjang. Sebuah keberanian pahit muncul. Saya masih ada urusan mendadak, Pak. Mungkin menyusul." "Oh, ya, Pak. Tadi saya dengar dari kerabat kalau acaranya sangat meriah. Apa warga di sana juga hadir?" "Hampir semua warga satu blok datang, Bu. Maklum warga sini senang sekali ada tetangga baru yang sukses seperti Pak Yuda. Tadi saat sambutan pembukaan, suasana sangat haru." Cerita Pak Bakri tanpa curiga. Jantung Ratih seolah berhenti berdetak sesaat. Sambutan haru. "Pak Yuda bicara apa, Pak?" "Iya, Pak Yuda tadi menceritakan perjuangannya mengumpulkan modal bertahun-tahun untuk membeli rumah ini secara tunai. Katanya, ini adalah hasil keringatnya sendiri demi membahagiakan istrinya, Bu Dina. Beliau bilang tidak ingin merepotkan keluarga besar, termasuk tidak mau merepotkan kakak iparnya yang maner itu." Warga di sini sampai kagum. "Bu, ternyata Pak Yuda itu pengusaha sukses yang rendah hati ya, tidak pamer meski punya rumah di Blok A." Dunia seolah berputar di sekitar Ratih. Rasa mual mendadak naik ke tenggorokannya. Kebohongan itu bukan lagi sekadar bumbu cerita, melainkan sebuah pencurian identitas yang sempurna. Dina dan Yuda tidak hanya mengambil uangnya, mereka mengambil kehormatan dan pengakuan yang seharusnya menjadi hak Ratih. Mereka membangun panggung kesuksesan di atas pundaknya, lalu menendangnya jatuh agar ia tidak terlihat oleh penonton. "Begitu ya, Pak G?" Yuda bilang itu hasil keringatnya sendiri. Bisik Ratih, suaranya hampir hilang. "Iya, Bu Ratih." Malah Bu Lastri tadi juga menambahkan, katanya dia bersyukur punya menantu seperti Pak Yuda yang mandiri, tidak seperti beberapa orang yang merasa punya jabatan lalu mau mengatur-atur hidup orang lain. "Saya pikir itu hanya candaan keluarga, tapi suasananya memang agak canggung tadi." Tambah Pak Bakri, kini suaranya terdengar sedikit ragu. Seolah baru menyadari ada yang tidak beres. "Terima kasih informasinya, Pak Bakri. Maaf mengganggu waktunya." Ratih menutup telepon sebelum Pak Bakri sempat bertanya lebih lanjut. Ratih melempar ponselnya ke kasur. Ia tertawa pelan. Sebuah tawa yang terdengar mengerikan di dalam kamar yang sepi itu. Air matanya kini benar-benar berhenti. Rasa sakitnya telah mencapai titik didih dan menguap menjadi kemarahan yang jernih dan tajam. Ia menyadari bahwa perannya selama ini sebagai pemberi yang tulus hanya membuat mereka menjadi pencuri yang rakus. Ia berdiri mendekati lemari besi tempat ia menyimpan map biru tua berisi sertifikat asli rumah Blok A. Ia membukanya kembali. Di sana tertulis namanya dengan tinta yang tegas. Tak ada nama Yuda, tak ada nama Dina. "Kalian menyebutku pembawa sial karena takut aku membongkar kebohongan kalian," desis Ratih. Ia teringat pesan Maya. "Jangan jadi martir untuk orang-orang yang tidak akan pernah sudi melayat jika kamu mati karena kelelahan." Benar. Selama ini ia membiarkan dirinya diinjak-injak demi keharmonisan yang sebenarnya adalah racun. Ia membiarkan Aris menekannya demi harga diri semu suaminya. Namun hari ini, di hari yang mereka sebut sebagai hari kemenangan Yuda, Ratih memutuskan bahwa sandiwara ini harus berakhir. Ratih meraih tas kerjanya. Ia memasukkan sertifikat asli itu ke dalamnya. Tidak hanya itu, ia juga mengambil semua bukti transfer bank,
kwitansi pembayaran uang muka sebesar 200 juta rupiah, serta bukti pelunasan perabotan mewah dari Siska yang semuanya mencantumkan namanya sebagai pembayar tunggal. Pilihan itu kini berada di depan matanya, tetap diam di rumah, menangisi pengkhianatan mereka, dan membiarkan Yuda menjadi pahlawan palsu selamanya atau datang ke sana dan meruntuhkan panggung itu hingga tak bersisa. Ia tahu jika ia datang, Aris mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Bu Lastri akan mengutuknya sebagai menantu paling durhaka sepanjang sejarah keluarga mereka. Namun jika ia tetap di sini, ia akan kehilangan jiwanya sendiri. Ratih memoles kembali lipstiknya. Kali ini dengan warna merah yang lebih berani, ia memperbaiki tatanan rambutnya. Ia tidak lagi terlihat seperti orang yang baru sembuh dari demam. Ia terlihat seperti seorang pemilik yang siap menagih piutang yang tak terbayar. Aku bukan pembawa sial, ucapnya pada cermin. Aku adalah kenyataan yang lupa kalian perhitungkan. Ratih melangkah keluar kamar, menuruni tangga rumahnya dengan langkah yang mantap. Ia masuk ke mobil, meletakkan tas berisi, senjata, dokumen itu di kursi penumpang. Saat ia menyalakan mesin mobil, ia merasakan tekanan batin yang luar biasa hebat, sebuah ketakutan akan kehancuran total hubungannya dengan Aris. Namun di saat yang sama ia mengambil keputusan paling berisiko dalam hidupnya. Ia akan datang ke pesta itu tepat saat semua tamu penting berkumpul. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengumumkan siapa sebenarnya pemilik sah dari setiap jengkal tanah dan bangunan yang sedang mereka banggakan. Mobil itu bergerak perlahan keluar dari halaman, membelah jalanan menuju blok Aratih tahu. 1 jam lagi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia sedang menuju sebuah ledakan dan ia sendiri yang memegang pemantiknya. Jalanan menuju perumahan blok A terasa begitu panjang. Seolah aspal yang dilewati Ratih sengaja memulur untuk memberinya waktu berpikir ulang. Di kursi penumpang, map kulit biru tua berisi sertifikat asli dan tumpukan bukti transfer itu seolah memancarkan hawa dingin yang merambat ke jemari Ratih di kemudi. Dadanya masih terasa sesak. Sisa dari hantaman informasi Pak Bakri yang menyatakan bahwa Yuda telah memproklamirkan diri sebagai pemilik tunggal atas keringatnya sendiri. Ratih menatap lurus ke depan dengan mata yang kini tidak lagi basah. Air matanya sudah kering sejak ia mendengar suara dingin Bu Lastri yang melarangnya datang. Di kepalanya, suara Maya kembali bergema, tajam dan logis seperti mata pisau bedah. Hukum tidak mengenal air mata. Hukum mengenal dokumen dan bukti sah. Jika kamu membiarkan mereka berpesta di atas hartamu hari ini, kamu bukan sedang berbuat baik. Kamu sedang membiayai kebohongan. Ambil kembali kendalimu. Bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai pemilik properti yang sedang melihat asetnya disalahgunakan. Kamu punya hak untuk berada di sana, lebih dari siapapun di ruangan itu, ucap Maya melalui sambungan telepon beberapa menit lalu. Ratih menarik napas panjang. Kalimat Maya adalah jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam pusaran rasa bersalah sebagai istri durhaka yang terus ditiupkan Aris. Ia menyadari satu hal. Keharmonisan keluarga yang selama ini ia beli dengan harga diri ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Saat ia berhenti memberi, ia langsung dibuang. Saat mobilnya memasuki gerbang perumahan Blok A, pemandangan di depan unit nomor 12 membuat jantung Ratih berdenyut kencang. Tenda dekorasi megah dengan kain serba putih dan emas berdiri angkuh di halaman. Karangan bunga ucapan selamat berderet di pinggir jalan. Salah satu karangan bunga besar menarik perhatiannya tertulis, "Selamat atas rumah barunya pengusaha muda Yuda." Dina Ratih memarkirkan mobilnya agak jauh, namun masih dalam jangkauan pandangan ke arah pintu masuk. Ia melihat tamu-tamu bersetelan rapi turun dari mobil mewah mereka disambut oleh Yuda yang mengenakan batik sutra dan senyum lebar yang terlihat begitu asing bagi Ratih. Di sampingnya, Dina tampak sangat cantik dengan gaun pesta. Tertawa renyah sambil menerima pujian dari teman-temannya. Mereka terlihat seperti potret keluarga sukses yang sempurna. Seolah-olah kemiskinan dan ketergantungan mereka pada Ratih selama ini hanyalah cerita fiksi. Ratih turun dari mobil membawa tas kerjanya dengan genggaman yang sangat erat. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi ketukan tegas di atas aspal. Kontras dengan langkah ragu yang biasa ia tunjukkan di hadapan mertuanya. Di depan gerbang, Pak Bakri sedang berbincang dengan beberapa warga. Ia tampak terkejut saat melihat Ratih mendekat. Wajah Pak Bakri berubah canggung mengingat percakapan telepon mereka tadi yang penuh dengan kebenaran pahit. "Bu Ratih, Anda jadi datang?" tanya Pak Bakri setengah berbisik. Matanya melirik ke arah Aris yang sedang berdiri di teras. Belum menyadari kehadiran istrinya. "Saya harus datang, Pak Bakri.
Jawab Rati dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Ada kebenaran yang perlu diluruskan. Pak Bakri, sebagai saksi saat akad kemarin, saya ingin Bapak tetap di sini. Saya butuh saksi netral yang melihat dokumen yang saya bawa. Bu, apa tidak sebaiknya dibicarakan di dalam saja? Tamu-tamu sedang banyak. Saran Pak Bakri. Terlihat khawatir akan terjadi keributan. Tamu-tamu itu datang untuk merayakan kesuksesan palsu. Pak, saya di sini untuk menunjukkan kenyataan. Balas Rati dingin. Rati melangkah melewati Pak Bakri menuju area tenda. Kehadirannya seperti sebuah anomali di tengah keramaian. Beberapa kerabat Aris yang mengenal Rati mulai berbisik-bisik. Mereka tahu Rati dilarang datang dan melihatnya berdiri di sana dengan wajah yang sangat serius membuat suasana mendadak tegang. Aris akhirnya menyadari kehadiran istrinya. Wajahnya yang semula ceria seketika berubah pucat lalu mengeras karena amarah. Ia bergegas turun dari teras menghadang Ratih di tengah jalan sebelum Ratih mencapai kerumunan utama. Ratih, apa-apaan kamu? Sudah dibilang jangan datang. Aris mencengkeram lengan Ratih. Suaranya ditekan agar tidak terdengar tamu. Namun matanya memancarkan ancaman yang nyata. Ibu sudah bilang Dina tidak mau melihatmu. Kamu mau merusak acara ini? Pulang sekarang atau aku benar-benar tidak akan menganggapmu istri lagi. Rati menepis tangan Aris dengan kekuatan yang mengejutkan suaminya sendiri. Ia menatap Aris tepat di matanya tanpa ada lagi jejak pengabdian yang buta. Kamu mengancamku dengan status istri, Mas. Setelah kamu membiarkan adikmu mencuri hasil kerja kerasku dan membiarkan ibumu menghinaku, aku melakukan ini demi kedamaian. Ratih, kamu itu keras kepala. Desis Aris, kedamaianmu dibangun di atas kebohonganku, Mas. Rati menunjuk ke arah Yuda yang kini terhenti dari bicaranya, menatap Rati dengan wajah ketakutan. Pakri bilang Yuda mengaku rumah ini hasil keringatnya. Apa kamu juga yang mengajari dia berbohong seperti itu? Dina mendekat. Wajah cantiknya kini tampak mengerikan karena amarah. Mbak Ratih, pergi dari sini. Ini rumahku. Mbak enggak punya hak buat bikin keributan di sini. Ratih tidak menjawab Dina. Ia justru merobek tas kerjanya dan mengeluarkan map biru tua itu di depan Aris. Dina dan Pak Bakri yang kini mendekat karena rasa ingin tahu rumahmu. Dina. Rati mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi, memastikan beberapa tamu di barisan depan bisa melihat logo Garuda Emas di atasnya. Sertifikat ini atas namaku. Bukti transfer uang muka 200 juta rupiah juga atas namaku. Kwitansi perabotan yang sedang kalian pamerkan ini semuanya atas namaku. Suasana di bawah tenda itu mendadak hening. Suara musik rebana seolah lenyap tertelan bumi. Ratih merasakan gejolak emosi yang luar biasa di dadanya. Rasa sakit, marah, sekaligus kelegaan yang mengerikan. Ia tahu ia sedang menghancurkan reputasi keluarga Aris di depan umum. Namun, ia merasa seolah-olah ia baru saja menghirup oksigen setelah sekian lama tenggelam. Mas Aris. Ratih menatap suaminya yang kini mematung. Aku datang bukan sebagai tamu yang meminta izin untuk masuk. Aku datang sebagai pemilik rumah yang melihat ada sekelompok orang asing sedang melakukan pesta tanpa seizinku. Rati mengambil satu langkah maju mendekati area ruang tamu yang dipenuhi barang mewah. Ia mengeluarkan sebuah kunci cadangan dari sakunya. Kunci yang selama ini ia simpan rapat. Pak Bakri, panggil Ratih pada ketua RT itu. Saya ingin Bapak menjadi saksi. Saya akan membukakan pintu rumah saya sendiri dan saya akan meminta semua orang yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan properti saya hari ini juga. Keputusan itu adalah sebuah ledakan. Aris berteriak memanggil ibunya, Bu Lastri, yang baru saja keluar dari dalam rumah dengan wajah merah padam. Ratih tahu. Satu langkah lagi ia akan berada di titik yang tidak bisa kembali. Namun tekanan batin yang ia rasakan sekarang bukan lagi ketakutan, melainkan adrenalin dari seorang pejuang yang tidak lagi punya apapun untuk dipertaruhkan selain kebenaran. Ia sedang bersiap untuk masuk ke dalam rumahnya, menghadapi badai yang siap melumatnya demi menghentikan sandiwara yang telah menghisap hidupnya. Langkah Rati mantap menaiki anak tangga teras. Meskipun Aris mencoba mencengkeram lengannya dengan keputusasaan yang menyakitkan, Rati tidak menoleh pada suaminya, tidak juga pada Dina yang berdiri mematung dengan wajah pias di dekat pintu. Fokusnya adalah pada suara Bu Lastri yang menggema dari dalam ruang tamu yang megah. Suara yang selama ini menjadi hakim atas ketidaklayakan Rati sebagai menantu. Ibu bangga sekali sama Dina dan Yuda. Di usia semuda ini, mereka sudah bisa membeli rumah tunai di kompleks elit begini tanpa merepotkan siapapun. Murni hasil kerja keras Yuda sebagai pengusaha. Ini bukti kalau didikan ibu tidak pernah salah.
Anak yang berbakti pasti rezekinya dilancarkan Tuhan, ucap Bu Lastri. Suaranya bergetar oleh kebanggaan yang meluap-luap di hadapan puluhan tamu undangan yang mengangguk-angguk kagum. Di tengah ripuk tangan narsistik itu, Ratih melangkah masuk. Sosoknya yang mengenakan kebaya coklat susu dan menggenggam tas kerja erat-erat berdiri tepat di ambang pintu. Membelakangi cahaya sore, menciptakan bayangan panjang yang membelah ruangan. Hening seketika merayap. Bermula dari tamu di dekat pintu hingga menjalar ke pusat ruangan. Musik rebana pengiring. Entah sejak kapan berhenti. Bu Lastri menghentikan kalimatnya. Matanya membelalak melihat menantu yang baru saja dilarangnya datang kini berdiri di sana. Ratih, kamu berani-beraninya kamu menginjakkan kaki di sini setelah semua kekacauan yang kamu buat. Seru Bu Lastri. Wajahnya seketika merah padam. Kebanggaannya menguap berganti amarah yang meledak. Ia melangkah mendekati Ratih, mengabaikan tatapan bingung para tamu VIP. Pergi kamu, Dina tidak sudi melihat wajah pembawa sialmu di hari bahagianya. Apa kamu tidak punya malu? Datang ke rumah orang tanpa diundang hanya untuk mengemis perhatian. Makian itu meluncur deras, tajam dan menghina. Didengar oleh semua orang di ruangan itu, Yuda bersembunyi di belakang ibu mertuanya. Sementara Dina berlari mendekat. Wajah cantiknya kini tampak mengerikan karena kepanikan. Mbak Ratih keluar. Ini rumahku. Pergi atau aku panggil security kompleks. Teriak Dina histeris. Di posisi itu, batin Ratih bergejolak hebat. Rasa sakit karena dihina di depan umum oleh ibu mertua dan diusir dari properti miliknya sendiri oleh adik ipar yang ia hidupi. Menciptakan badai emosi yang menyesakkan. Ia melihat Aris masuk ruangan. Namun suaminya itu hanya berdiri diam di dekat tembok. Menunduk, terlalu pengecut untuk membelanya. Namun, alih-alih meledak dalam tangisan atau membalas makian dengan teriakan, Ratih justru merasakan sebuah ketenangan yang dingin menyelimuti dirinya. Kebisingan makian Bu Lastri terasa menjauh, berganti dengan fokus yang tajam pada tas kerjanya. Logika maya kembali menuntunnya. Hukum tidak mengenal air mata. Hukum mengenal bukti. Ratih perlahan membuka ritleting tas kerjanya. Gerakannya tenang, kontras dengan histeria Dina dan Bu Lastri. Dari dalam tas ia mengeluarkan map kulit biru tua. Ibu bilang ini rumah Dina. Hasil kerja keras Yuda. Suara Ratih terdengar tidak keras, namun begitu jernih dan berwibawa di tengah keheningan yang tegang. Ia menatap Bu Lastri tepat di matanya. Bu Lastri terdiam sejenak, kaget melihat ketenangan Ratih. Tentu saja semua orang di sini tahu itu. Ratih membuka map tersebut. Ia tidak melemparkannya, melainkan mengangkat selembar kertas tebal dengan logo Garuda emas di atasnya. Ia berjalan mendekati Pak Bakri yang berdiri di antara kerumunan warga, memastikan ketua RT itu bisa melihat dengan jelas. Pak Bakri, panggil Ratih. Tolong Bapak baca nama siapa yang tertera sebagai pemilik seatas tanah dan bangunan di Blok A nomor 12 ini? Pak Bakri menerima sertifikat itu dengan tangan gemetar. Ia menyesuaikan kacamatanya lalu membaca dengan suara keras agar didengar semua orang. Sertifikat hak milik nomor atas nama Ratih Anindya. Ruangan itu seketika gempar. Gumaman kaget dan saling bisik meledak di antara para tamu. Ibu Ratna, pemilik catering menutup mulutnya tak percaya. Teman-teman sosialita Dina saling lirik dengan tatapan menilai yang sinis. Wajah Bu Lastri menjadi pias, bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Dina menjerit kecil, mencengkam lengan Yuda yang kini tertunduk dalam-dalam dengan wajah sepucat mayat. Ratih tidak berhenti di situ. Ia kembali merogoh tasnya, mengeluarkan tumpukan bukti transfer bank dan kwitansi pelunasan perabotan dari Siska. Dan ini Ratih mengangkat tumpukan kertas itu adalah bukti transfer uang muka 200 juta rupiah dari rekening pribadi saya ke pengembang. Ini adalah kwitansi pelunasan sofa kulit, gorden sutra, dan lampu kristal yang tadi Ibu pamerkan. Semuanya atas nama saya sebagai pembayar tunggal. Tidak ada 1 rupiah pun uang Yuda di sini. Jadi, siapakah pembohong yang sebenarnya di ruangan ini, Bu? Tekanan emosional di dada Ratih memuncak. Ia baru saja meruntuhkan panggung sandiwara keluarga mertuanya di depan mata publik. Ada rasa lega yang mengerikan, namun juga rasa sakit yang mendalam melihat kehancuran di wajah suaminya. Aris akhirnya mendongak, menatap Ratih dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara syok, malu, dan amarah yang tertahan. Ratih memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map, kecuali sertifikat asli yang tetap ia genggam. Ia menatap Dina yang kini terisak menyedihkan, bukan karena sedih, tapi karena malu yang luar biasa.
Dina, ucap Ratih dingin. Aku datang bukan untuk merusak acaramu. Aku datang untuk menghentikan pencurian identitas dan harta yang kalian lakukan. Kamu menyebutku pembawa sial di rumahku sendiri. Kamu Yuda dan Ibu, kalian semua telah menikmati setiap jengkal fasilitas dari uangku tanpa pernah sekalipun menghargaiku sebagai manusia. Tiba-tiba Aris melangkah maju memecah kerumunan. Ia berdiri di depan Ratih, menatap istrinya dengan amarah yang meledak. Puas kamu, Ratih? Puas kamu mempermalukan keluargaku di depan semua orang? Desis Aris. Suaranya gemetar oleh penghinaan diri. Kamu mungkin punya sertifikat itu, tapi kamu baru saja menghancurkan pernikahanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan hari ini. Ancaman Aris mengirimkan gelombang ketakutan baru di batin Ratih. Kehilangan Aris adalah ketakutan terbesarnya selama ini. Namun saat ia melihat map biru di tangannya, ia menyadari bahwa pernikahan yang ia pertahankan selama ini dibangun di atas fondasi pemerasan emosional. Jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan segalanya, hartanya, dan harga dirinya. Ratih menarik napas panjang, mengambil keputusan terkecil, namun paling berisiko dalam hidupnya hari ini. Ia menatap Aris lalu beralih ke Bulastri dan Dina. Konsekuensi atas kebohongan kalian bukan urusanku lagi, Mas. Jawab Ratih tegas. Suaranya tidak lagi bergetar. Dan untuk kalian semua, Ratih menunjuk Dina dan Yuda. Karena kalian menganggapku tamu dan pembawa sial, maka hari ini sebagai pemilik sah, aku membatalkan niatku untuk menghibahkan rumah ini kepada kalian. Aku memberikan waktu 24 jam bagi kalian untuk mengosongkan rumah ini atau aku akan melaporkan kalian atas pasal penguasaan aset secara ilegal. Keputusan Ratih membuat suasana pesta yang megah itu berubah menjadi puing-puing kehancuran. Dina jatuh terduduk di lantai, meratapi nasibnya. Sementara para tamu mulai bergegas pergi meninggalkan kekacauan keluarga tersebut. Ratih berdiri tegak di tengah kehancuran itu, menggenggam sertifikatnya, mengetahui bahwa malam ini ia tidak akan pulang ke rumah Aris dan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suasana di dalam ruang tamu rumah Blok A nomor 12 itu mendadak berubah dari hangatnya pesta menjadi sedingin ruang sidang. Aroma catering premium milik Ibu Ratna yang tadi menggugah selera kini terasa mual di penciuman Ratih. Puluhan pasang mata tamu undangan, kerabat, tetangga, hingga teman-teman sosialita Dina tertuju pada Ratih yang masih berdiri tegak dengan sertifikat asli di tangannya. Keheningan yang tercipta begitu pekat. Hingga suara desah napas panik Dina terdengar jelas di telinga semua orang. Ratih merasakan dadanya bergemuruh. Ada bagian dari dirinya yang ingin menangis dan berlari keluar. Meratapi hancurnya citra keluarga yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Namun rasa sakit akibat dihina sebagai pembawa sial dan disingkirkan dari hartanya sendiri telah membakar habis sisa-sisa toleransi itu. Ia merogoh tas kerjanya sekali lagi mengeluarkan tumpukan mutasi rekening dan kwitansi yang telah ia bundel rapi. Pakri dan Bapak Ibu sekalian, suara Ratih kini lebih stabil, dingin, dan tak terbantahkan. Tadi adik ipar saya Yuda mengatakan bahwa rumah ini adalah hasil keringatnya. Mari kita lihat keringat siapa yang sebenarnya membasahi pondasi rumah ini. Ratih menyerahkan bundel dokumen itu kepada Pak Bakri. Lihat tanggal transfernya, Pak. Lihat nama pengirimnya. R juta untuk uang muka. Dibayar dari rekening atas nama Ratih Anindya. Juta untuk deposit furnitur atas nama Ratih Anindya. Bahkan pajak perolehan haknya saya yang melunasi. Apakah ada satu saja nama Yuda atau Dina di lembar-lembar bukti pembayaran sah ini? Pak Bakri membalik halaman demi halaman dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menghela napas berat menatap Yuda dan Dina dengan pandangan yang kini penuh kekecewaan. Tidak ada Bu Ratih. Semuanya atas nama Anda. Bisikan-bisikan tamu kini berubah menjadi gumaman sinis yang menghujam Dina dan Yuda. Beberapa teman Dina mulai saling berbisik sambil menutup mulut dengan tangan. Menatap gaun mewah Dina. Seolah-olah gaun itu kini tampak seperti pakaian pinjaman yang belum dibayar. Mbak Ratih, tolong jangan begini. Suara Dina pecah. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Ratih, namun Ratih mundur selangkah. Wajah Dina yang tadi penuh keangkuhan kini semeraut oleh air mata kepanikan. Ini kan acara syukuran, malu dilihat orang. Mbak, kita bicarakan di kamar, ya? Tolong jangan permalukan aku di depan teman-temanku. Kamu malu? Dina. Ratih menatap adik iparnya dengan sorot mata yang kosong. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana rasanya saat aku jatuh sakit karena lembur membiayai rumah ini?
Tapi kamu dan suamimu malah menyebutku pembawa sial. Bagaimana rasanya dilarang masuk rumah yang aku beli sendiri karena wajahku dianggap merusak suasana hatimu? Ratih, cukup, bentak Aris. Suaminya itu akhirnya bergerak mencoba merebut tumpukan dokumen dari tangan Pak Bakri. Namun Pak Bakri dengan sigap mengelak. Wajah Aris merah padam, urat lehernya menegang. Kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah menghancurkan harga diri adikku, menghancurkan kehormatan ibuku di depan semua orang. Apa kamu tidak punya hati? Ratih menatap Aris, pria yang selama 5 tahun ini ia anggap sebagai belahan jiwanya. Detik itu, Ratih menyadari bahwa Aris tidak pernah mencintainya. Aris hanya mencintai kegunaan Ratih bagi keluarganya. Hati Ratih tertawa pahit. Suaranya parah oleh luka yang terlalu dalam. Hati mana yang kamu maksud, Mas? Hati yang kamu biarkan hancur saat kamu setuju melarangku datang hari ini. Hati yang kamu abaikan saat aku menggigil sendirian tanpa obat sementara kamu asyik belanja lampu kristal. Ratih menarik napas panjang menoleh ke arah Bulastri yang kini terduduk di sofa kulit mahal. Wajahnya pucat pasi, namun matanya masih memancarkan kebencian. Ibu bilang rumah ini hadiah dariku, ucap Ratih. Suaranya meninggi agar didengar oleh seluruh tamu yang kini mematung di tempat mereka. Awalnya memang begitu, saya berniat menghibahkan rumah ini untuk Dina dan Yuda agar mereka mandiri. Namun, hukum perdata kita mengenal pembatalan hibah. Jika penerima hibah melakukan penghinaan berat atau penganiayaan secara lisan maupun batin kepada pemberi hibah, Ratih menatap Dina dan Yuda secara bergantian. Hari ini di depan semua saksi di sini, saya menyatakan bahwa pemberian rumah ini saya batalkan. Saya menarik kembali hak guna rumah ini dari kalian berdua. Jeritan histeris lolos dari mulut Dina. Ia jatuh terduduk di atas karpet bulu yang juga dibeli dengan uang Ratih. Yuda hanya bisa mematung. Kepanikan di matanya begitu nyata hingga ia tampak seperti orang yang kehilangan akal. Mbak, enggak bisa gitu. Kita sudah pindah bareng-bareng ke sini. Kita mau tinggal di mana kalau Mbak ambil rumah ini? Teriak Dina di sela isakannya. Itu bukan urusanku lagi. Dina, kamu punya suami pengusaha sukses yang mandiri bukan? Silakan gunakan keringat suamimu untuk menyewa tempat tinggal lain. Balas Ratih tajam. Ia beralih ke Pak Bakri. Pak RT, saya mohon maaf atas keributan ini. Namun sebagai pemilik sah, saya meminta bantuan Bapak untuk memastikan tidak ada barang-barang milik saya yang keluar dari rumah ini tanpa izin. Saya akan mengirimkan tim legal dan jasa pindahan besok pagi untuk mengosongkan rumah ini dari barang-barang pribadi mereka. Aris melangkah mendekati Ratih, tangannya mengepal di samping tubuh. Kamu benar-benar mau mengusir mereka, Ratih? Kamu mau membuat mereka jadi gelandangan? Kamu tega melakukan ini pada keluargamu sendiri. Mereka bukan keluargaku, Mas. Dan kamu Ratih menatap Aris dengan keputusan yang paling berisiko dalam hidupnya. Jika kamu merasa kehormatan mereka lebih penting daripada istrimu, silakan ikut mereka. Keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali ke rumah kita yang lama. Pernyataan Ratih adalah sebuah bom atom yang melumat sisa-sisa pesta itu. Tamu-tamu mulai berhamburan keluar dengan tergesa-gesa. Tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama keluarga yang mengerikan tersebut, Ibu Ratna dan kru cateringnya mulai mengemasi barang-barang dengan canggung. Ruangan yang tadinya penuh tawa kini dipenuhi oleh isak tangis Dina yang memilukan dan makian lirih Bulastri. Ratih berdiri di tengah puing-puing hubungannya. Ia telah memenangkan rumah itu kembali. Namun ia kehilangan pernikahannya. Tekanan batin di dadanya bukannya hilang, justru terasa semakin berat. Ia baru saja mengusir suaminya sendiri di depan umum. Saat ia berjalan keluar menuju mobilnya, langkahnya hampir goyah. Ia memegang pilar teras sejenak, menatap rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja melakukan konfrontasi paling berdarah dalam hidupnya. Namun saat ia merogoh kunci mobilnya, ia melihat Aris mengejarnya ke parkiran dengan wajah yang penuh dengan niat buruk. Ratih menyadari satu hal. Ia baru saja mengambil asetnya kembali, tapi ia juga baru saja menjadikan dirinya target utama dari kemarahan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Keputusan kecilnya untuk membatalkan hibah telah menyulut sumbu ledak yang mungkin akan membahayakan nyawanya sendiri di malam ini. Udara malam di luar perumahan Blok A terasa lebih bersih. Seolah-olah polusi keserakahan dan kebohongan tertinggal di dalam tenda putih yang kini tampak seperti reruntuhan martabat keluarga Aris. Ratih duduk di balik kemudi. Tangannya masih bergetar, namun bukan karena ketakutan. Itu adalah getaran dari sisa adrenalin setelah ia meruntuhkan panggung sandiwara yang telah mengikat lehernya selama 5 tahun. Di kaca spion,
Ia melihat Aris berdiri mematung di pinggir jalan. Wajahnya yang kuyu terpapar lampu merkuri, tampak kecil dan tak berdaya tanpa sokongan finansial istrinya. Ratih memacu mobilnya menjauh, meninggalkan suara isakan Dina yang masih lama-lama terdengar. Ia tidak pulang ke rumah yang selama ini ia tempati bersama Aris. Rumah itu terlalu penuh dengan memori tentang pengabaian. Ia membelokkan mobilnya menuju sebuah apartemen kecil di pusat kota yang sudah ia sewa secara rahasia melalui bantuan Maya 2 hari lalu. Di dalam unit apartemen yang masih berbau ket baru itu, Maya sudah menunggu. Sahabatnya itu tidak tersenyum penuh kemenangan. Ia menatap Ratih dengan pandangan yang sangat tenang. Seolah tahu bahwa setelah badai besar yang tersisa hanyalah kelelahan yang sangat dalam. "Kamu melakukannya, Tih," bisik Maya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Ratih menyesap teh itu, merasakan kehangatan yang menjalar ke kerongkongannya. "Aku merasa seperti baru saja membunuh seseorang, Mei, padahal yang aku bunuh hanyalah bayanganku sendiri yang terlalu patuh. Kamu tidak membunuh siapapun. Kamu hanya menghentikan mereka membunuhmu secara perlahan," sahut Maya. Ia meletakkan sebuah map baru di atas meja kopi. "Ini draft gugatan cerai dan ini penawaran dari investor yang ingin membeli unit di Blok A itu. Mereka berani membayar tunai di atas harga pasar karena lokasinya yang strategis. Kamu bisa melunasi utang furnitur Siska dan masih punya sisa banyak untuk memulai hidup baru." Ratih menatap dokumen-dokumen itu. Menjual rumah itu adalah keputusan yang paling logis. Rumah itu telah ternoda oleh penghinaan Bulastri dan kelicikan Dina. Ia tidak ingin tinggal di sana dan ia tidak ingin melihat orang-orang itu menghuni 1 inci pun dari hasil keringatnya. "Jual rumah itu, Mei, segera. Aku ingin semua jejak tentang mereka hilang dari asetku." Keesokan paginya Ratih harus menghadapi konfrontasi terakhir di rumah lama. Ia datang untuk mengambil sisa barang-barangnya di sana. Aris dan Bulastri sudah menunggu. Suasana rumah terasa mencekam. Tidak ada lagi sapaan manis atau tuntutan lembut. Yang ada hanyalah kebencian yang telanjang. "Puas kamu, Ratih?" Bulastri berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. "Kamu sudah membuat kami malu di depan semua orang. Kamu membuat Dina dan Yuda sekarang menumpang di rumah kecil ini. Tidur di ruang tamu karena mereka tidak punya tempat tinggal. Kamu menantu paling kejam yang pernah aku kenal." Ratih terus memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Tidak menoleh. "Ibu salah. Saya bukan menantu yang kejam. Saya hanya menantu yang sudah bangun dari mimpi buruk. Jika ibu merasa mereka kasihan, mungkin ibu bisa bertanya pada Yuda mengapa dia tega mencuri identitas saya demi pujian kosong dari tetangga." Aris melangkah masuk, mencoba menahan Ratih. "Tih, tolong jangan bawa masalah ini ke pengadilan. Kita bisa perbaiki. Aku akan paksa Dina minta maaf padamu. Aku akan pastikan ibu tidak akan menghinamu lagi. Tapi jangan ceraikan aku. Apa kata rekan kantorku kalau tahu istrinya menggugat cerai karena masalah rumah?" Ratih melepaskan tangan Aris dari kopernya. Ia menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan rasa iba yang mendalam. "Mas, kamu bahkan masih mengkhawatirkan apa kata rekan kantormu. Bukan bagaimana hancurnya perasaanku. Kamu tidak pernah membelaku, Mas. Kamu hanya membelaku saat uangku dibutuhkan. Sekarang saat aku menarik uang itu, kamu baru bicara soal perbaikan." Ratih menarik kopernya keluar. Di ruang tamu, Dina dan Yuda duduk bersandar di antara tumpukan kardus barang-barang mereka yang dipaksa keluar dari Blok A tadi malam. Dina menatap Ratih dengan tatapan yang penuh racun, namun tidak berani mengeluarkan suara. Keangkuhannya telah patah, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia kembali menjadi orang yang tidak punya apa-apa. "Selamat tinggal," ucap Ratih pendek saat mencapai pintu depan. Ia melangkah keluar menuju mobilnya. Pak Bakri yang sedang berkeliling lingkungan sempat berpapasan dengannya. Pria tua itu memberikan anggukan hormat yang tulus. "Semoga sukses di tempat baru, Bu Ratih. Kebenaran memang kadang pahit, tapi itu obat." 1 bulan kemudian, Ratih berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota. Proses perceraiannya sedang berjalan dan Aris tidak punya pilihan selain menyetujuinya setelah Maya mengancam akan membawa bukti-bukti manipulasi finansial keluarga itu karena hukum. Rumah di Blok A telah terjual. Ratih menggunakan sebagian uangnya untuk membiayai pengobatan ibunya di kampung dan sisanya ia simpan sebagai modal kemandiriannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari kantor pusat mengabarkan bahwa ia dipromosikan menjadi direktur regional di cabang luar kota. Itu berarti ia harus pindah meninggalkan semua kenyamanan dan luka di kota ini.
Batin Ratih bergejolak. Selama ini ia selalu hidup dalam lingkaran yang aman. Meski menyakitkan, pergi ke kota baru berarti memulai semuanya dari nol tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa perlindungan siapapun. Namun saat ia melihat bayangannya di kaca jendela, ia tidak lagi melihat wanita lelah dengan mata sembab. Ia melihat wanita yang tegak yang tidak lagi butuh pengakuan dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Ratih mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko besar malam itu. Ia mematikan ponsel lamanya. Nomor yang selama ini menghubungkannya dengan Aris dan segala tuntutannya. Ia meraih paspor dan tiket pesawat yang baru saja ia pesan. Ia akan pergi besok pagi bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai langkah pertama untuk benar-benar memiliki hidupnya sendiri. Di kota yang baru, tidak akan ada yang mengenalnya sebagai istri Aris atau menantu Buhri. Ia akan dikenal hanya sebagai Ratih, wanita yang mampu membangun istananya sendiri dan memiliki keberanian untuk meruntuhkannya jika istana itu ternyata adalah penjara. Tekanan batin yang baru mulai muncul, rasa takut akan kesepian di tempat asing, namun Ratih tersenyum. Ia lebih memilih kesepian yang merdeka daripada keramaian yang menghisap jiwanya. Ia menutup koper terakhirnya, siap menghadapi fajar yang baru dengan kepala yang tetap tegak. Selamanya batasan boundaries bukanlah kedurhakaan. Banyak orang merasa bersalah saat berkata tidak kepada keluarga. Ingatlah membantu itu mulia, tapi membiarkan diri dihancurkan demi ego orang lain adalah sebuah kesalahan. Menetapkan batasan adalah cara Anda mengajar orang lain bagaimana cara menghargai Anda. Cinta boleh buta, tapi logika hukum harus tetap terjaga. Dalam hubungan apapun, transparansi finansial dan perlindungan aset pribadi adalah hal yang krusial. Seperti Ratih. Pastikan setiap tetes keringat Anda memiliki bukti sah. Itu bukan karena Anda tidak percaya, tapi karena Anda sedang menjaga masa depan. Keikhlasan tidak berarti menjadi keset. Ada perbedaan tipis antara tulus membantu dan dimanfaatkan. Jika kebaikan Anda hanya dianggap sebagai kewajiban dan tidak lagi dihargai sebagai manusia, maka saat itulah Anda harus berhenti memberi, berani melepaskan untuk menyelamatkan diri. Terkadang mempertahankan sesuatu yang sudah busuk seperti pernikahan tanpa rasa hormat hanya akan menyebarkan racun ke seluruh hidup Anda. Jangan takut memulai dari nol karena nol lebih baik daripada angka minus yang terus menguras batin. Terima kasih telah mengikuti setiap babak emosional dalam kisah Ratih. Menulis cerita ini mengingatkan saya bahwa setiap orang adalah pahlawan dalam hidupnya sendiri. Selama mereka berani mengambil kemudian, orang lain menyetir arah kebahagiaan mereka. Semoga kisah ini memberi Anda keberanian untuk tetap tegak. Meski badai datang dari orang-orang terdekat. Ingat, rumah sejati bukanlah bangunan yang megah, melainkan ketenangan yang ada di dalam hati Anda sendiri. Sampai jumpa di naskah dan konflik kehidupan berikutnya yang lebih mendewasakan. Ya.